Muhammadiyah Ranting Pondok Labu malam ini sangat bersifat edisi special edition, karena dapat menghadirkan kembali Al-Ustadz Dr. Adi Hidayat LCMA yang pada malam ini akan dirangkaikan dengan peluncuran Herbal Nabawi, sebuah produk obat atau herbal yang beliau hasilkan setelah melakukan riset penelitian cukup lama, 3-4 bulan, mungkin beliau nanti akan jelaskan. Maka pengajian malam ini kita beri judul "Untuk setiap penyakit ada obatnya, tak terkecuali virus corona." Tentu Allah datangkan sebagai musibah, sebagai penyakit kepada umat manusia, dan Allah juga sediakan obatnya di buminya ini. Tinggal manusia berusaha untuk mencari, menemukannya dan mengembangkannya. Alhamdulillah, Ustadz Adi Hidayat lewat penelitian terhadap Al-Quran, Al-Hadis, dan kitab para ulama, serta juga informasi-informasi ilmiah dari sumber-sumber yang mustahak para ilmuwan di barat dan di timur, beliau kemudian menemukan yang itu tidak kita klaim sebagai obat untuk COVID-19, karena itu kewenangan negara ya. Kita pun tidak mengklaim demikian. Namun yang jelas bahwa herbal ini berasal dari isyarat Nabi Muhammad SAW, maka kita sebut sebagai herbal nabawi. Dan oleh karena itulah mengantarkan acara malam ini, kita akan dengarkan pencerahan dari Dr. Honoris Causa Adi Hidayat LCMA yang sudah tidak asing lagi bagi kita, tentang hadis yang sering kita dengar, likul lida'in dawa'un, untuk setiap penyakit ada obatnya. Setelah itu nanti ada acara semacam seremoni secara virtual pula, peluncuran herbal itu. Maka sebelum saya akhiri, saya memohon betul kepada para peserta, ini sudah melampaui batas maksimal sistem Zoom yang ada 500, sementara masih banyak lagi yang berada di waiting room, di ruang tunggu. Kami memohon maaf ada yang belum bisa bergabung, mungkin pada waktunya mereka bisa masuk jika ada yang keluar. Dan oleh karena itu kami mintakan untuk betul-betul menjaga ketertiban. Audio selalu pada posisi diam, mute, masih ada suara itu. Dan begitu ada suara di sekitarnya atau berusaha untuk jangan menimbulkan keributan, keramaian. Dan begitu pula jangan ada yang share screen, tampil gambarnya sendiri, screennya sendiri. Karena mohon maaf para jamaah, sering juga dalam kegiatan seperti ini ada yang bermaksud mengacau. Maka saya ingatkan yang berniat untuk mengacau untuk tidak usah ikut. Ustadz Adi Hidayat beserta pengajian virtual sebagaimana biasa, selain dari jamaah Muhammadiyah Ranting Pondok Labu, juga Aisyah, dan juga para anggota pengajian Orbit, dan juga warga Muhammadiyah di ibu kota, tapi juga banyak sekali ini para pimpinan aktivis Muhammadiyah dari berbagai daerah di seluruh Indonesia, baik tingkat wilayah, daerah, cabang, bahkan juga ranting.
dan tidak sedikit juga yang bergabung dari luar negeri, baik warga pimpinan cabang istimewa Muhammadiyah di 32 negara maupun masyarakat umum, masyarakat Indonesia yang sedang berada di luar negeri. Dan saya lihat antusias sekali, dan selalu kalau Ustadz Adi Hidayat, wah, ini pesertanya membludak. Mungkin akan datang, Zoom-nya kita tingkatkan. Namun juga ada yang memirsa ya lewat streaming oleh TV official dari Adi Hidayat Center, Akhir Center, dan juga streaming YouTube, Facebook oleh TVMU. Kalau saya tidak tahu apakah TVMU jadi menyiarkan secara langsung. Oleh karena itu pengajian kita ini diikuti oleh ya, ribuan, belasan ribu, mungkin lebih ya, pemirsa dari seluruh pelosok dunia. Maka marilah kita ikuti dengan penuh ketertiban, ketenangan. Sekali lagi harap jaga audionya tetap pada posisi mute. Terima kasih, dan atas nama kita semua juga ucapkan terima kasih secara khusus kepada Ustadz Adi Hidayat atas kesediaan waktunya di tengah kesibukan beliau. Jazakumullah khairul jaza. Dan marilah kita dengarkan pencerahan dari beliau. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik, itulah tadi sambutan dari Ketua Pimpinan Ranting Muhammadiyah Labu. Selanjutnya langsung saja kita dengarkan bersama tausiah oleh Al-Ustadz Adi Hidayat. Dipersilahkan Pak Ustadz. Oke. Suaranya belum terdengar. Baik. Terdengar saat ini? Bismillah. Ya, sudah. Oke. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man wafa wa ba'du. فيا أحباب الله وأحباب رسوله صلى الله عليه وسلم أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال تعالى مذكرا بذلك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Yang insya Allah dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ayahanda kita semua, Profesor Kiai Haji Muhammadin Syamsuddin. Semoga Allah senantiasa anugerahkan kesehatan kepada beliau dan kemuliaan dalam mengiring setiap titian aktivitas beliau. Pun demikian, saya izin menyapa seluruh keluarga besar Persyarikatan Muhammadiyah, baik di Indonesia ataupun terhubung, khususnya di 32 negara PCIM Muhammadiyah, dan juga yang terhubung lewat saluran kami di Adi Hidayat Official. Izinkan mengawali jumpa kita saat ini untuk mendoakan bagi keseluruhan kita semua. Semoga senantiasa seluruhnya disehatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dirahmati dan diberikan taufik oleh Allah sehingga menjadikan seluruh aktivitas kita terbimbing secara mulia, melahirkan manfaat dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, memiliki nilai kebaikan dunia dan keberkahan akhirat insyaallah. Baik, langsung saja. Waktu yang diberikan sangat terbatas, karena itu mudah-mudahan bisa efektif dan efisien dalam tuturan serta sharing dari pengetahuan yang kita coba akan diskusikan bersama pada kesempatan di malam hari ini. Tema yang diberikan kepada kita semua untuk didiskusikan adalah perihal tentang setiap penyakit ada obatnya. Sesungguhnya untayan kalimat ini kalau kita gali lebih dalam referensi Al-Quran ataupun hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bisa diintisarikan khususnya dalam pernyataan yang langsung disampaikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan pernyataan ini langsung dituangkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahihnya. Ada kitab beliau yang sangat populer, kita sering mengenal dengan singkatannya Sahih Al-Bukhari. Ya, nama lengkapnya Al-Jami As-Sahih Al-Musnad Al-Mukhtasar min Umuri Rasulillah Sallallahu Alaihi Wasallam wa Sunanihi wa Ayyami. Penting saya buka kembali penamaan kitab dari para ulama untuk memberikan kesan kepada kita bahwa di balik penamaan judul itu ada kesan yang ingin disampaikan kepada pembacanya sebelum ia menelusuri isinya.
memberikan kisi pembahasan agar mengetahui apa yang akan dikaji. Untuk membedakan dalam kitab hadis ada sunan, ada musnad, ada mu'jam, maka beliau mengatakan al-jami'. Kitab ini tuntunan komprehensif yang luas. As-sahih yang kami teliti kebenarannya, al-musnad yang terhubung kepada Rasulullah SAW, al-mukhtasar isinya tidak bertele-tele, singkat, padat, kami urutkan. Ya, ada 97 bab pembahasan, 97 bagian kitab yang kami bahas. Kemudian min umuri Rasulullah SAW yang dihimpun oleh beliau dari perkara-perkara kegiatan aktivitas Nabi SAW yang dapat beliau himpun wa sunanihi, termasuk sunnah-sunnah kehidupannya, wa ayyamihi, dan kesehariannya dalam 24 jam. Dari 97 kitab bagian pembahasan ini, beliau menempatkan redaksi yang kita jadikan tema. Pada kesempatan malam hari ini, setiap penyakit ada obatnya. Di kitab ke-76 disebut dengan Kitabut Tibbi, ya, pembahasan tentang kesehatan. Jadi cukup menarik dari mulai Badul Wahyi, pembuka wahyu, keimanan, ilmu, sampai nanti aspek yang sangat luas. Ada kitab pembahasan tentang kesehatan, tentang medis, dan pembukanya langsung ada kalimat Nabi, bab ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Bab pembahasan tentang sabda Nabi SAW, tidaklah Allah menurunkan satu penyakit kecuali menyertakan dengan itu obatnya. Dalam bahasa tema kita, setiap penyakit ada obatnya. Kalau kita urutkan sanadnya, haddatsana Muhammad ya Ibnul Muthanna, ya haddatsana Abu Ahmad. Abu Ahmad ini menerima juga kemudian dari Umar Ibnu Sa'id Ibnu Husaini. Ibnu Sa'id Ibnu Husaini menerima dari Atha ya Ibnu Abi Rabah. Atha Ibnu Abi Rabah menerima dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, menerima beliau dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala, beliau bersabda, ma anzalallahu da'an illa anzalalahu shifaan. Tidaklah Allah Subhanahu wa taala menurunkan satu penyakit kecuali menyertakan dengan penyakit itu obatnya. Nah, dari keterangan ini kita akan coba petakan pada 3 pembahasan utama dari kalkulasi waktu yang insya Allah mudah-mudahan bisa selesai kita uraikan. Ya, pertama dengan singkat kita akan uraikan apa hikmah di balik penyakit yang diujikan. Yang kedua, kita akan lihat jenis penyakit atau penyebab penyakit hadir dalam persepsi Al-Quran dan Sunnah. Dan yang ketiga, ya, bagaimana ragam obat yang disampaikan dalam diksi Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW. Karena nanti kita akan temukan beberapa diksi-diksi yang menunjuk pada isyarat tertentu, dan disinilah kedalaman dan keluasan wawasan Al-Quran akan kita temukan, terkait juga nanti korelasinya dengan penyakit-penyakit yang marak kekinian, bahkan termasuk boleh jadi COVID-19. Ya. Baik, kita mulai dengan bagian pertama tentang hikmah di balik ujian dari penyakit. Secara umum dengan cepat kami sampaikan bahwa dalam narasi Al-Quran ataupun hadis-hadis Nabi SAW, setidaknya hikmah di balik penyakit atau ujian yang diturunkan berupa penyakit diklasifikasikan pada 2 hal utama. Yang pertama, ada yang terkait erat dengan aspek kasih sayang Allah Subhanahu wa taala untuk menunjukkan tingkat ketaatan seorang hamba. Ya, dia bukan hamba yang menyimpang, hamba yang terjaga dari perbuatan maksiat, perilakunya baik, hanya ada kasih Allah untuk menunjukkan kepada boleh jadi lingkungan sekitar atau generasi di lingkungan atau bahkan setelahnya tentang bagaimana ketaatan hamba ini dibangun yang dalam ujian sakitnya masih meningkatkan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Contoh spesifik tentang ini kita temukan dalam perspektif Al-Quran di Quran surah ke-21 ya, Al-Anbiya ini sebagai contoh ya. Di ayat yang ke-83 sampai dengan 84 di kisah Nabi Ayyub alaihi salam. Kan? Kita temukan Nabi Ayyub alaihi salam, seorang nabi, seorang rasul, dijaga dari perbuatan yang salah, punya sifat maksum, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak berperilaku maksiat tapi diuji dengan penyakit. Ya, sampai diabadikan dalam Al-Quran, dikisahkan langsung di era Nabi Muhammad SAW, dan pesan kepada kita semua kekinian. Wa ayyuba, menggunakan fathah. Walaupun ini dalam ilmu nahu kita jadikan atof misalnya, kemudian diikutkan hukum pada sebelumnya, tapi nanti di fiqh lughah ada yang cukup menarik dengan pendekatan balaghah. Kenapa harakatnya dibuka dengan fathah?
Fathah bukan hanya sekedar menunjukkan nasab dengan harakat ya agak miring di atas, tapi fathah juga menunjuk makna sesuatu yang terbuka, dibuka, nasab ya dalam bahasa Arab nasabar rajulu asahu ya misalnya alal ardi, seorang lelaki menancapkan dengan kuat, nasab itu menancapkan dengan kuat ya tongkatnya di bumi sampai dia tidak goyah. Jadi kalau ada harakat fathah, nasab membuka kisah sesuatu seakan-akan memberikan pesan. Dan kami buka berikut ini. Tancapkan pada hatimu dengan kuat. Ambil hikmahnya dengan dalam. Kami buka kisah Ayyub alaihissalam. Wa ayyuba idnada rabbahu anni massani yadhurru wa anta arhamur rahimin. Ya, ketika beliau kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, ya Allah, penyakit yang telah engkau ujikan ini mulai mengganggu hamba, menyakiti hamba, mengganggu untuk sempurna menunaikan ibadah kepadamu. Anda bayangkan. Jadi beliau bersabar ya ketika diuji dengan penyakit, sabar beliau. Beliau jalani ya, kemudian ada yang bahkan menyebutkan tidak pernah dialami orang sebelumnya, tidak orang setelahnya, tapi sabar diterima. Tapi yang paling menarik ketika penyakit itu mulai mengganggu ibadahnya. Kalau kita sekarang mungkin menghambat tahajud, kan? Menghambat untuk baca Al-Quran, mulailah kemudian mengadukannya kepada Allah. Ini penyakit sudah mulai mengganggu saya, sudah mulai menghambat saya untuk kepentingan ibadah. Ya Allah, sedangkan engkau yang paling sayang kepada saya. Kalau yang maha penyayang saja tidak menyembuhkan saya, lantas kepada siapa lagi saya mesti memohon? Maka di ayat 84-nya, fastajabna lahu, fakashafna ma bi min dhurrin, wa atainahu ahlahu wa mithlahum ma'ahum rahmatan min indina, ya. Kemudian di ujungnya ditutup wa dzikra lil abidin. Kemudian kami dengan cepat berikan kesembuhan kepada Ayyub alaihissalam. Kami sembuhkan, dihilangkan semua penyakitnya, kesulitannya, kemudian rasa sakitnya. Kami datangkan kembali hal yang pernah dirasakan kerugiannya. Keturunannya kami tambahkan 2 kali lipat. Dan yang paling menarik, lihat pesan di ujungnya. Wa dzikra lil abidin. Ini yang hendak saya garis bawahi. Kata Allah, ini menjadi pengingat bagi hamba-hamba Allah yang soleh. Baik ya, abidin, hamba-hamba Allah yang lekat dengan ibadah. Ya, abid itu kan isim fa'il, subjek dari abada ya abudu. Orangnya disebut abid. Yang disembah Allah disebut ma'bud. Ya, ma'bud, kita menyembah kepada Allah Subhanahu wa taala. Iyyaka na'budu. Ketika kita katakan iyyaka na'budu, yang kita sembah Allah al-ma'bud al-haq. Kitanya yang menyembah disebut abid, orang yang rajin menunaikan ibadah, dekat kepada Allah, maka disebut oleh Al-Quran diantaranya dengan redaksi abidin, orang-orang yang lekat dengan ibadah. Jadi mohon izin, kadang ketika Allah ujikan penyakit, ya bukan hanya mungkin menimpa pada orang berperilaku yang keliru, mengonsumsi sesuatu yang salah, ya orang soleh pun bisa diuji dengan penyakit. Dan tujuan utama di balik itu untuk menunjukkan sifat taatnya supaya ditiru orang-orang setelahnya. Ini loh, Nabi saja, Rasul saja, sakit, sabar. Ya, tetap ibadah, tetap mendekat kepada Allah. Ya, Anda Nabi bukan, Rasul bukan, surga belum jelas, hisab masih menegangkan, amalan berantakan, diuji sakit gigi sedikit saja, bahkan nggak mau istighfar. Maka dengan cara apa lagi Allah menguji untuk mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, hikmah pertama, di balik ujian boleh jadi diturunkan hikmahnya adalah untuk menunjukkan satu ketaatan yang dengan sifat taat ini bisa menginspirasi orang-orang sekitaran atau bahkan generasi-generasi yang akan datang. Yang kita lihat pada kisah Ayyub alaihissalam. Nanti pesan keduanya juga menunjukkan tentang amalan-amalan apa yang Nabi Ayyub alaihissalam kerjakan sehingga penyakit yang divonis secara medis tidak mungkin disembuhkan, dengan izin Allah disembuhkan pada saat itu, dan memberi pesan jika amalan ini konsisten dikerjakan oleh generasi setelahnya, maka ia berpotensi disembuhkan dengan cara yang serupa seperti Allah menyembuhkan Nabi Ayyub alaihissalam. Oke, ini bagian pertama. Yang kedua, mudah-mudahan tidak terlalu cepat saya menyampaikan. Ya, kedua, jika ada penyakit diujikan pada seorang hamba, ya diujikan itu kalau bahasa Arabnya infinitifnya kata kerjanya asaba, yusibu, ya musibah. Baik, jadi asaba, yusibu, isabatan, wa musibatan. Baik, jadi musibah itu asalnya ujian. Baik, bentuknya bisa banyak. Ya, jadi sebetulnya saya pun sedang Zoom dengan Anda, ini musibah, ini sesuatu yang dialami. Jadi semua yang kita alami, baik terasa menyenangkan, ataupun yang kita pandang kurang menyenangkan. Semua dari Allah itu baik, ada hikmahnya.
baik yang kita rasakan langsung menyenangkan atau yang kita belum tahu hikmahnya sehingga kita memandang dengan persepsi berbeda padahal ada kebaikan di balik itu yang bisa kita dapatkan. Di antara ujian yang Allah berikan itu selain boleh jadi pengetahuan, harta benda, kedudukan, kesehatan, kenyamanan, juga penyakit. Nah, hikmah yang kedua, setelah kita uraikan bagian pertama tadi, apa di balik hikmah ujian dari penyakit itu? Ya, khususnya diberikan pada hamba-hamba biasa dalam kategori awam, bukan nabi, bukan rasul, atau termasuk kalangan khawas dari para ulama atau ustadz dan sebagainya. Pada umumnya untuk menunjukkan ada perilaku ya yang tidak tepat, yang dengan penunjukan ini diharapkan ia bisa mengoreksi diri, ya, bisa berintrospeksi dan menyadari hikmah-hikmah di balik turunnya syariat dalam Islam. Ya. Saya ambil contoh misal, perilaku yang tidak tepat ini, kita turunkan narasi Al-Quran misal dalam konteks perilaku manusia yang konsumtif, ya, mengkonsumsi makanan misalnya. Ya. Dalam hal mengkonsumsi makanan ini, Al-Quran memberikan batasan dan hadis memberikan detail dari batasan itu. Kita beri contoh misalnya, umumnya ada di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-168. Ini yang universal dulu ya. Boleh jadi nanti ada saudara-saudari kita sebangsa setanah air dari non-muslim pun yang mengikuti kajian ini dan kita tampilkan yang universal karena ini umum maknanya. Nanti kita tarik ke dalam nilai-nilai keislaman untuk memberikan kesan yang luas dan anugerah dari nilai keislaman yang bermanfaat untuk semua. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 168, paling kanan sebelah bawah di mushaf. Allah berfirman, "Ya ayyuhan nas, hei semua manusia tanpa kecuali." Saya pernah sampaikan kata annas, ya, 1 dari 5 kata yang sering disebutkan dalam diksi Al-Quran untuk menyapa, memanggil manusia. Ada bashar, 35 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ins dipasangkan dengan jin, 18 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada al-insan, 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Ada juga Bani Adam, disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Tapi ketika Allah memanggil dalam konteks ini perilaku manusia untuk menunjuk pada keseluruhan manusia tanpa kecuali. Dalam konteks interaksi sosialnya, maka disebutkan kalimat an-nas 241 kali disebutkan dalam Al-Quran. Bahkan dipanggil dengan kata ya, huruf nida. Dari 14 huruf di ilmu nahu, di huruf nida, ada 14 huruf. Hanya 1 yang digunakan dalam Al-Quran, yaitu ya. Saya pernah meneliti spesifik ini, disebutkan 360 kali dalam Al-Quran. Ya, ternyata ya ini mencakup semua fungsi nida. Ya, dia bisa memanggil yang dekat, nidaul qarib, nidaul mutawassit yang menengah, dan nidaul ba'id yang jauh. Jadi semua aspek jarak itu bisa dipanggil dengan 1 huruf yang sama. Ya, kalau saya ingin panggil yang dekat misalnya, ada nama di sini misalnya Husain. Ya Sayyid Husain dekat. Hasan jauh, ya Sayyid Hasan menengah. Ya, yang jauh lagi Ali, saya panggil lebih jauh. Ya Sayyid Ali misalnya. Ya, dekat, menengah, jauh. Dan ketika digunakan ayyuha, disebutkan 150 kali dalam Al-Quran, ayyunya munada untuk taukid menguatkan, hanya tanbih mengingatkan. Seakan Allah ingin mengatakan demikian. Hai seluruh manusia tanpa kecuali. Baik Anda yang merasa dekat hubungannya denganku, atau yang menengah biasa-biasa dari kalangan orang beriman, atau yang masih jauh dariku, bahkan ada yang belum beriman. Ya, aku tegaskan pada kalian. Aku ingatkan kalian semua tanpa kecuali. Besar, kecil, tua, muda dalam kehidupan. Kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Ya, silahkan beraktivitas di bumi untuk mencari kebutuhan hidupmu, minimal engkau gunakan itu untuk mengkonsumsi makanan, untuk makan, membangun kekuatan tubuhmu, tapi ingat kata Allah, dapatkan semua itu halalan dengan cara yang legal. Nih. Kemudian thayyiban, dari apa yang didapatkan dengan yang legal yang baik itu, kemudian berikan, cari yang bermanfaat untuk tubuh kita, yang baik-baik. Nah, kadang perilaku manusia, ya, melihat segala sesuatu banyak yang diinginkan. Ada 2 kemungkinan. 1, mohon maaf, ya, karena tuntutan tertentu dan terjadi penyakit dalam jiwanya, misal mohon maaf, kemudian terjadilah penyimpangan mencari dengan cara yang tidak legal. Ini pun menimbulkan penyakit. Hati-hati. Mohon maaf ya, kita ambil aspek universal misalnya. Korupsi itu tidak legal. Ya, itu kriminal. Korupsi, mencuri, merampok, membunuh, ya, dan sebagainya dengan jalan, ya, dengan tujuan untuk mendapatkan satu harta tertentu atau hal tertentu untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Itu penyakit. Itu penyimpangan dan itu bisa menimbulkan penyakit.
Ya, atau yang kedua, teman-teman sekalian, saya berikan gambaran umum dulu. Atau yang kedua, harta didapatkan dengan cara yang halal misalnya. Bekerja, menuruti hukum yang benar, gitu kan? Kemudian didapatkan dengan cara yang legal, yang baik, dibenarkan oleh syariat ataupun hukum di tempat yang berlaku. Cuma hasilnya dibelikan ya satu materi atau satu makanan konsumsi yang tidak thayyib. Ya, makanannya tidak menyehatkan. Ya, orang makan bakso misalnya, cabenya cuma setengah sendok. Nah, ini cabenya sebaskom misal gitu kan. Nah, ini orang makan durian cuma 1-2. Ini durian 1 truk pengen dikonsumsi semua, gitu kan? Kan tidak sehat. Jadi, Quran mengarahkan kepada kita hidup sehat. Thayyib itu sesuatu yang dibutuhkan, yang baik untuk kesehatan. Kita butuhkan. Jadi Allah mengarahkan bagi kita untuk mengonsumsi apa yang kita butuhkan. Tidak harus memenuhi selalu apa yang kita inginkan. Persoalannya ketika keinginan tidak bisa disaring dan melebihi batas kebutuhan, ini berpotensi besar kemudian melahirkan penyakit. Ya, ada orang yang ya kita banyak mengetahui, mungkin penyakitnya ke perut, mungkin juga ke aspek-aspek yang lain dan sebagainya. Dan yang paling parah ketika kemudian sudah tidak ditempuh dengan cara yang halal, ya artinya haram, kemudian dikonsumsikan pada hal yang tidak thayyib, yang khabith, yang kotor di sini. Ya, karena itulah kemudian Al-Quran secara spesifik menguraikan beberapa makanan-makanan, minuman-minuman, atau aspek yang dikonsumsi yang jelas langsung diharamkan oleh nas yang didetilkan oleh keterangan Nabi SAW. Ya, itu kita temukan misalnya banyak sekali. Ya, pembukanya nanti di Quran surah kedua Al-Baqarah di ayat ke-173, dikuatkan di Al-Maidah di ayat yang ketiganya, kan? Kemudian pembahasan setelah makanan dari yang haram, dari daging-daging diharamkan, hewan-hewan diharamkan, kemudian masuk ke mirasan 3 misalnya, ya, pembukaannya di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 219 dan dijelaskan dengan sangat indah. Kenapa ini kemudian diharamkan? Bahkan diksinya pun jelas. Saya beri contoh misalnya mirasan 3, minuman keras dan narkotika. Itu oleh Al-Quran dikasih diksi khamr. Ya, innamal khamru misalnya di Al-Maidah itu ya ayat 90 sampai 91. Innamal khamru pakai khamr. Al-Baqarah 219 yas'alunaka 'anil khamri wal maisir. Mereka banyak bertanya kepada Muhammad SAW tentang khamr. Ya, khamr kalau kita kaji di diksi bahasa Arab itu kan sepakat maknanya. Ma yahmurul aqla. Sesuatu yang merusak pada sistem akal. Ya, mengaburkan akal, melemahkan saraf-saraf akal sehingga membuat kemudian lemah berpikir dan bisa mengganggu, bisa berbahaya bagi kesehatan. Jadi dari pemilihan diksinya saja Al-Quran sudah menampilkan diksi pemberitahuan yang sangat jelas dan tuntas. Nah, ini teman-teman sekalian yang ingin saya sampaikan, ketika ada seseorang pun kemudian terindikasi ya mengalami gangguan-gangguan penyakit, baik mungkin dia mendapatkan dengan cara yang halal tapi mengonsumsi dengan cara yang salah, Al-Quran datang membawa solusi. Pun demikian, jika orang pun pernah salah langkah, yang kemudian menempuh cara yang tidak dibenarkan untuk mendapatkan bagian dari kehidupannya, kemudian bahkan menggunakan yang haram untuk dikonsumsi, setelah dipaparkan oleh Al-Quran, ini yang haram, ini yang tidak boleh. Bahkan para ulama menspesifikasikan pada 5 tujuan maqasid dari turunnya syariat, disebut dengan maqasid syariat. Hifdzuddin, memelihara ajaran-ajaran agama, sehingga nilainya bisa memberikan bekal kepada kita untuk pulang ke akhirat. Ya, yang kedua hifdzun nafsi, menjaga jiwa, dihargai jiwa sehingga nggak sembarangan ada mengharamkan membunuh, melukai dan sebagainya, karena potensi dengan jiwa ada itu bisa banyak amal soleh dikerjakan. Kemudian hifdzul aqli, menjaga akal, hifdzun nasali, menjaga keturunan, hifdzul mali, menjaga harta. Dari konteks itulah ada kaitan-kaitan erat dengan aspek larangan mengonsumsi hal-hal yang diharamkan atau mengerjakan perilaku yang salah sehingga tubuh kita terjaga tetap sehat dan menjauh dari perbuatan-perbuatan yang dilarang. Tujuan hikmahnya ketika ada orang sakit, ya coba dicek. Kalau bukan ujian ketaatan, ada perilaku yang tidak tepat yang diminta oleh Allah untuk mengoreksi diri. Cek. Ya, sekalipun halal misalnya, tapi jadi penyakit, mungkin ini perilaku yang kurang sehat. Kembali lagi pola hidup sehat, ya. Atau ada yang haram didapatkan, ya ini nggak tuntas-tuntas, penyakit nggak kunjung sembuh, harta banyak, kedudukan tinggi, tapi sakit lagi. Coba cek, ya bukan cuma tahajud jarang, sholat kadang terkatung-katung gitu kan. Coba dicek, mungkin ada bekal-bekal yang salah, yang Allah ingin tunjukkan. Cepat introspeksi diri, cepat perbaiki. Nah, dari semua paparan ini, teman-teman sekalian, kita akan temukan bahwa baik penyakit yang diujikan untuk menampakkan ketaatan yang menginspirasi,
atau juga menghadirkan perilaku yang tidak tepat yang harus dikoreksi, ya, kita akan temukan bahwa semua ini akan mengkristalisasi, mengerucut pada jenis-jenis dan klasifikasi penyakit yang didapatkan dari isyarat Al-Quran dan Sunnah. Dari situ kita akan lacak bagaimana obatnya untuk menemukan itu semua. Ya. Maka dari sini kita akan temukan setidaknya ada 3 jenis, ya, bagian dari penyakit terkait dengan ya aspek kebutuhan manusia yang coba kita akan turunkan dulu. Mohon izin saya hapus jenak ya. Bismillah. Ya. Ini bagian pertama. Baik. Sekarang kita masuk ke bagian yang keduanya. Jadi satu, mohon izin saya tuliskan hikmah di balik penyakit. Ya. Di ujian. Yang kedua, kita bisa gali ragam penyakit ya dalam Al-Quran dan Sunnah. Baik, sebelum sampai ke ragam penyakit ini, izinkan saya menyampaikan satu pendahuluan pengetahuan yang disampaikan dari Al-Quran, juga hadis-hadis Nabi SAW. Tidak bermaksud mengajari, hanya menampilkan kembali apa yang sering kita baca. Kadang-kadang mungkin luput dari sebagian informasi yang penting untuk kita dalami. Nah, teman-teman sekalian, dan mohon nanti yang terkait dengan bidang keilmuannya bisa meluruskan jikalau mungkin ada kekeliruan yang saya sampaikan. Sedikit, kita akan coba keluarkan satu anatomi manusia di dalam Al-Quran. Jadi kalau di kedokteran atau di misalnya bidang medis kesehatan yang dibahas anatomi tubuh saja secara fisikal, maka Al-Quran menampilkan anatomi manusia secara keseluruhannya. Manusia dengan 5 nama yang diberikan tadi, secara umum anatominya ketika dibedah ditampilkan dalam Al-Quran setidaknya terbagi kepada 3 bagian utama. Di seseorang disebut manusia kalau terpenuhi 3 unsur yang utama ini. Nanti yang lainnya detail ya. Baik. 1, ada bentuk fisiknya, bodinya, tubuhnya, dan dicipta dengan sempurna, dengan penampakan yang kulit yang halus, ya kan? Yang sempurna. Secara penampakan kehalusannya disebut dengan bashar untuk membedakan dengan binatang. Ya, karena itu kalau main keragunan silakan dicek, ya, suruh nganti itu. Dari misalnya singa, kera, simpanse, macam-macam, bandingkan dengan diri kita, pasti masih bagus kita, ya. Dari semua penampakan. Kemudian tubuh yang sempurna dari atas sampai dengan ke bawah, ya, sehingga disebut dengan ahsanut taqwim, Quran surah ke-95 At-Tin di ayat yang ke-5, ya. Laqad khalaqna, ayat yang ke-4, laqad khalaqnal insana fi ahsanit taqwim. Kami telah mencipta manusia dengan tampilan tubuh yang sempurna. Quran surah 95 ayat yang ke-4. Baik, ada tampilan fisiknya. Yang kedua, kemudian ada akalnya. Akal ini yang membedakan manusia dengan hewan. Akal ini yang membedakan manusia dengan ya binatang. Baik, kemudian yang terakhir ada rohnya untuk menunjukkan unsur kehidupannya. 3 hal ini. Ya, jadi kalau ada roh, ada fisik, tidak ada akal, itu hewan. Baik ya? Nah, kalau akal pun tidak berfungsi dengan baik, taklif bisa tidak dihitung, diangkat penanya. Kan? Kalau kemudian ya fisiknya nggak ada, akal ada, roh ada, itu gentayangan. Karena sudah selesai gitu. Ini pasti ada. Jadi kalau fisik ada, akal ada, roh tidak ada, selesai kehidupannya. Jadi mesti ada 3 hal ini. Ada fisik, ada akal, ada roh. 3 hal ini itu butuh nutrisi. 3 bagian manusia ini itu memerlukan nutrisi untuk menjamin keberlangsungan hidupnya dan perkembangannya dengan baik. Fisik, dia butuh nutrisi. Karena itu dia butuh makan, ya kan? Untuk menjamin kelangsungan. Karena ini eksekutor, bagian paling luar. Nanti menerima perintah-perintah dari sinyal-sinyal tertentu disampaikan kepada bagian tubuh. Kaki bergerak, ya, melangkah. Tangan misalnya mau digunakan untuk apa? Memegangkah? Mengarahkan kepada hal tertentu? Mengetikah? Megang A atau B kah? Mata untuk memandang, telinga untuk mendengar. Semua fungsi bagian luar ini tetap memerlukan nutrisi dan pemeliharaan yang baik supaya berfungsi dengan
maksimal. Di sini kemudian turun ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan pencerahan dan arahan-arahan supaya fisik tetap tampil dengan prima dan sehat. Seperti tadi, Quran surah kedua ayat 168, untuk orang beriman Quran surah kedua ayat 172, ada larangannya kemudian ada di Quran surah kedua ayat 173, misalnya di Quran surah ke-5 misalnya, di ayat yang ketiga, dan seterusnya. Dimohon izin kalau ditemukan larangan-larangan dalam Al-Quran terkait dengan kebutuhan-kebutuhan fisik, ya bukan ingin membatasi konsumsi tertentu, tapi saking sayangnya Allah dan mempertahankan kesempurnaan fisik kita yang diciptakan sempurna. Hei, engkau bukan hewan manusia, engkau sempurna, engkau mulia. Ya, saking rahmannya Allah menjaga kemuliaan kita supaya jangan sampai fisik kita menjadi lemah dan tidak bisa berfungsi mendukung misi kita sebagai khalifah di muka bumi. Baik. Satu ini. Nah ini kalau tidak terpenuhi, berpotensi lemah dan sakit. Ya, berpotensi lemah dan sakit. Nanti penyakit yang menyerang kepada fisik boleh jadi karena perilaku manusia tertentu, atau nanti ada ujian-ujian ketaatan seperti yang didapatkan pada uraian pertama tadi. Secara umum, penyakit yang menyerang fisik ini disebut dengan daun. Daun. Ya. Obatnya disebut dengan dawaun. Dawaun. Jadi kalau di Arab ada kalimat dawa, itu biasanya konsumsi obat yang dikonsumsi untuk kebutuhan fisik. Ya, sakit perut cari obat dawa, ya kan? Sakit kepala cari obat dawa. Kemudian kaki misalnya keseleo pengen obat dawa. Itu hal terkait dengan fisikal disebut apa namanya? Dawa. Baik, saya teruskan. Kedua, akal. Ini penting. Karena akal nanti akan menyaring informasi-informasi yang akan diolah menjadi pengetahuan dan diberikan instruksi oleh ruh untuk dieksekusi oleh fisik. Jadi ketika fisik akan bertindak dalam memenuhi satu tindakan tertentu, ya bukankah dia akan mengolek informasi dulu, masuk nanti ke dalam akal, ya diserap. Nanti data-data akan diserap lewat akal. Dari data ditransformasikan menjadi informasi. Dari informasi di pengetahuan, knowledge. Nah ini yang membentuk ini akal. Dan akal itu mesti kuat, nalarnya mesti kuat. Kalau nalarnya tidak bagus, cara mencernanya nggak baik, lemah akalnya, ini pun akan cenderung mengarahkan kepada bahayanya fisik. Ini yang berbahaya. Karena itu akal pun butuh nutrisi. Dan nutrisi akal tidak ada lain kecuali pengetahuan, kecuali ilmu, informasi. Ya. Karena itu banyak ayat di dalam Al-Quran yang mengarahkan kita untuk memperkaya diri dengan pengetahuan, menguatkan ilmu, dan meluaskan wawasan. Bahkan wahyu pertama yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW di Quran 76 Al-Alaq itu, di ayat yang 1 sampai dengan 5 itu, bukankah ayat pembukanya Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq? Ya, perintah untuk membaca. Membaca adalah gerbang pembuka pengetahuan. Dan setelah itu turun ayat-ayat yang meminta kita untuk bersemangat mencari pengetahuan. Di Quran misalnya surah ke-58 di ayat yang ke-11 itu bahkan disetarakan dengan jihad fi sabilillah, dengan dan pahalanya disetarakan dengan jihad fi sabilillah. Dengan turunnya Quran surah 9 ayat 122 itu bahkan nanti ada ajakan-ajakan untuk menghidupkan fungsi akal. Afala tatadzakkarun, afala tatafakkarun, afala ta'qilun, afala yatadabbarun al-Quran, kan? Itu tadabbur, tafakkur, tadzakkur, semua adalah fungsi yang memberikan isyarat penguatan kepada akal. Jika tidak digunakan kapasitas akal ini dengan baik, maka lemahlah kemudian bagian saraf-saraf yang bisa mengordinasikan sebagai satu konsekuensi dari fisik untuk mengeksekusi. Ya, di sini ada kapasitas memori, di sini ada kekuatan dan sebagainya. Dan nanti ada satu rahasia mungkin Ayahanda Prof. Din, kalau nanti ada waktu lebih jauh kita bisa turunkan tentang konsepsi ilmu dalam Al-Quran. Itu sangat luar biasa menarik. Bagaimana Allah ternyata memberikan bekal pengetahuan yang pertama diberikan kepada Adam bukan harta benda, bukan kedudukan. Dan ada riset di luar sana yang menunjukkan jika ini dimaksimalkan dengan baik, maka kapasitas manusia itu sangat luar biasa. Paling minimal standar memori manusia berdasarkan riset yang pernah dilakukan di luar, itu setidaknya ada 100 juta gigabytes. 100 juta gigabytes, Anda bayangkan. Ya, jadi tidak ada manusia yang bodoh. Yang ada adalah manusia yang tidak ingin mengembangkan potensi keistimewaan dirinya atau guru yang kurang kreatif dalam mengajar. Teruskan. Akal ada, jika tidak dimaksimalkan dia pun sakit, ya bisa melemah. Karena itu turun ayat-ayat tadi, ini pun bisa kena penyakit. Ya, nanti banyak kecaman di Al-Quran yang menyoal manusia yang salah menggunakan logika, akalnya.
Ya, bahkan ustadz pun nggak luput dari celaan. Ulama nggak luput, kiai nggak luput. Saya beri contoh misalnya, ada sindiran halus tapi tajam di Al-Quran. Di Quran surah kedua Al-Baqarah, ini pembuka yang pertama, ayat ke-44. Allah sampaikan, "Atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna al-kitab, afala ta'qilun?" Nah, ini tajam sekali. Ya, kepada ustaz-ustaz, ulama-ulama, dengan kiai-kiai, kata Allah, "Atamuruna an-nasa bil birri." Engkau pandai sekali memerintahkan orang, nyuruh orang berbuat banyak kebaikan. Ya, ayo ke masjid, ayo kerjakan nih, jangan berdusta, jangan begini, kasih fatwa banyak-banyak dan sebagainya. Wa tansawna anfusakum, sementara engkau lupa diri. Wa antum tatluna al-kitab, sementara engkau bisa memahami kitab, isi kandungan Al-Qur'an. Bisa engkau pahami, tahu dalilnya, mengerti jalannya, mengerti hujahnya, dan menggunakan tatslun, ya, itu dari kata tala yatlu tilawah, bukan takraun. Ya, beda. Kalau qira'ah dari kata qira'ah, cuma punya dua makna. Menghadirkan apa yang pernah diingat atau membacakan apa yang nampak. Ya, tanpa menuntut pemahaman dari apa yang dibaca atau apa yang diingat tadi. Sebaliknya, tilawah punya tiga makna. Qira'ah, yang kedua al-fahmu bima quri'a, pemahaman atas apa yang telah dibaca itu, dianalisis, dipahami, dimengerti, tahu alatnya untuk memahaminya. Kemudian wal amalu bima fuhima, mengamalkan apa yang telah dipahami itu. Jadi sindirannya tajam, diksinya itu sempurna. Wa antum tatslunal kitab. Ya, sedangkan kau memahami, punya alatnya, mengerti, tapi kau nggak ngamalkan. Ya, afala ta'qilun? Akal kamu di mana katanya? Tajam kan? Nah ini, jadi ada sementara manusia yang disoal oleh Al-Quran karena akalnya berpenyakit gitu ya. Nanti lebih tajamnya lagi, seperti di Quran surah ke-7 Al-A'raf misalnya, di ayat 172 itu. Ya, mereka punya pendengaran tapi nggak mau dengar. Mereka punya penglihatan, ayudun la yubsiruna biha, nggak mau ngelihat kan. Kemudian yang paling menarik itu apa ya? Walahum qulubun, dan mereka punya hati, punya akal untuk mencerna, tapi la yafqahuna biha, nggak dipakai itu. Ya, ulaika kal an'ami bal hum adall. Itu apa bedanya dengan binatang, kata Allah? Binatang nggak punya akal. Ya, binatang nggak gunakan semua fungsi bagian dari dirinya. Kamu punya akal, kenapa nggak dipakai? Lantas apa bedanya engkau dengan binatang? Ya, dan itu akan dihisab loh. Akal ini itu termasuk bagian yang dihisab. Ya, kita mengingatkan, mohon izin, Quran surah ke-17 Al-Isra ayat 36. Itu semua fungsi dari sumber-sumber informasi yang meneruskan informasi, data-data itu ke akal untuk dicerna. Jadi informasi, jadi pengetahuan itu akan ditanya oleh Allah ketika tidak digunakan dengan benar. Ya. Tidak digunakan dengan benar. Maaf, wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan ikuti segala hal yang tidak punya dasar pengetahuannya. Ya, sehingga kau salah mengambil sikap, salah mengambil tindakan, salah memutuskan. Hati-hati, apalagi salah menggunakan akalmu. Inna sam'a wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Bahkan sungguh kata Allah, sumber-sumber informasi itu dari pendengaran, penglihatan, bahkan akal itu untuk mencerna, itu akan dihisab. Satu kali akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dipakai apa akal itu? Termasuk akal yang hanya digunakan untuk mengoleksi kebutuhan dunia saja. Nah itu dahsyat. Itu dahsyat. Hati-hati. Wailul likulli humazatil lumazah. Ya, allazi jama'a malahu wa addadah. Ya, celaka kata Allah bagi orang-orang yang seringkali mengumpat, mencela, ya, dan seterusnya. Tapi yang paling menarik, kebiasaan ini dikaitkan dengan mengoleksi harta yang tidak terkontrol. Allazi jama'a malahu wa addadah. Yang kebiasaannya cuma berusaha ngumpulkan harta, ngitung, yahsabu anna ma'lahu akhlada. Dia kira harta itu bisa membuat prestasi dia lebih tinggi, mengekalkan kehebatan dia. Ya, maaf, kalla la yumbadanna fil hutamah. Itu diincar. Ya, nanti disiapkan satu neraka, nerakanya disebutkan oleh Allah namanya hutamah. Ya, narullahil muqadah. Jadi neraka yang disiapkan mengintai, kalau dia nggak tobat diintai. Dan cara membakarnya, maaf, fi amadin mumaddadah. Kalau yang lain itu di Quran surah keempat ayat 56, mohon izin saya agak detil menerangkan, itu ada orang yang ditarik tuh. Innal ladzina kafaru bi ayatina sawfa nuslihim nar. Orang-orang yang susah diingatkan, sulit diberikan petunjuk, enggak mau dia taubat kan, banyak dosanya, itu di neraka paling minimal ditarik ubun-ubunnya, dicelupkan. Nuslih itu celup kayak bikin teh celup. Pernah bikin teh celup kan ya? Naik, angkat ya, turunkan, angkat, ya, celup kan? Nanti ada orang yang paling rendah di neraka, itu siksanya dicelupkan. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairaha liyadzuqul adzab. Sekali celup, itu kami hancurkan seluruh sampai ke kulit-kulitnya, indra perasa yang paling luar. Ya, kami angkat, disembuhkan lagi kulitnya supaya merasakan lagi siksa yang serupa dan enggak berkurang siksaannya. Sekali celup 1 harinya 1000 tahun, 1 detiknya 48 hari. Itu yang paling biasa. Nah,
Orang yang menggunakan akalnya untuk dunia saja, ngitung-ngitung nih, berapa harta yang dapatkan, bahkan nggak peduli, nggak punya empati misalnya pada penderitaan manusia. Ya, orang masih sulit aja diambil juga jatahnya misalnya, ya, dikorupsi juga, dirampok juga, diambil juga. Yang penting dunia aja dia kumpulkan. Itu ancamannya dahsyat. Itu bukan diambil ditarik, kalau diambil ditarik masih bisa gerak-gerak, sakit juga. Tapi yang ini, fi amalin mumaddadah, dia dipastikan nggak akan bisa bergerak, langsung diikat di tiang seperti ini, dan cara bakarnya itu dibakar di nerakanya, dibakar di nerakanya dari ujung kaki yang paling bawah kayak dilas. Dia nggak akan pernah naik sampai ke atas sampai dalamnya matang dulu. Naik. Allati tattali'u 'alal afidah. Ya, yang akan memburu nih otak akal yang merencanakan semua kegiatannya. Seakan Allah memberikan kecaman dan menanyakan dengan sangat dahsyat, ini apa sih isi akalmu ini? Sampai digunakan dunia lagi, maksiat lagi. Akal yang penuh dengan penyakit. Hati-hati. Nah, kemudian, akal ini kan sebetulnya mencerna. Ini mengeksekusi. Tapi perintahnya datang dari mana? Karena ini hanya mengolah data, jadi informasi di pengetahuan, tapi untuk mengeksekusi pengetahuan itu oleh fisik, ini dari sini ke ini kan mengikat nih, ya, dieksekusi oleh fisik. Apa yang memerintahkan? Dari mana fungsinya? Dari sini. Ini intinya. Roh. Dan roh ini berbeda kajiannya dengan fisik dengan akal. Ini masih bisa kita kaji. Banyak kajian tentang akal, ya, tentang pengetahuan dan macam-macam. Tentang fisik lebih banyak lagi, bahkan terjadi pendekatan keilmuan dan biologi misalnya, ya, bahkan di kesehatan dan seterusnya, di kedokteran banyak sekali. Tapi ini tidak mudah. Bahkan Allah langsung memberikan satu pernyataan tegas, Quran surah ke-17 ayat 85. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka banyak bertanya tentang roh. Bahkan ingin meriset seperti apa roh dan sebagainya. Qul ar-ruhu min amri rabbi. Katakan Muhammad SAW, katakan, hal semua terkait roh adalah urusanku. Urusan Allah Subhanahu wa taala. Semua perkaranya, pengetahuannya hanya milik Allah. Karena semua hanya milik Allah, maka kita mesti bertanya kepada Allah. Informasi apa yang disampaikan oleh Al-Quran terkait dengan roh ini? Karena Al-Quran firman Allah, maka tanyakan kepada Allah lewat bacaan kita terhadap Al-Quran. Ditemukan di antara bacaan itu, ternyata ketika roh ini mulai oleh Allah Subhanahu wa taala dikehendaki ditiupkan kepada fisik, masuk, ya, sebagai unsur kehidupan. Ya, contoh Quran surah ke-15 misalnya, ya, ayat ke-28 sampai dengan 29-nya, ya, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni khaliqum bashara min salsalin min hama'in masnun fa idza sawaituhu fisik wa nafakhtu fihi min ruhi. Maka jika telah disempurnakan fisiknya, kurang lebih selama 4 bulan berproses, di Al-Arba'in nomor hadis yang keempat dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ya, inna ahadakum yujma'u fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu mithla dhalika 'alaqah thumma yakunu mithla dhalika mudghah, ya, thumma yursalu ilaihi al-malak fayanfukhu fihi ruh. Ya, seorang akan berproses di janin, di perut ibundanya, di rahim ibundanya akan berproses. 40 hari pertama perpaduan antara spermatozoa dengan ovum berproses. 40 hari kedua membentuk alaqah, zigot yang mulai menempel di dinding rahim. Kemudian 40 hari ketiga, ya, 120 hari 4 bulan menjadi mudghah. Sekarang di modul kedokteran awal-awal itu dengan redaksi yang sama, diksi yang serupa, mudghah. Sudah mulai ada daging sekeratan, mulai ada bentuknya terlihat, kan? Maka disitulah diutus malaikat. Nah, misi pertamanya meniupkan roh. Nah, roh ini, sumber kehidupan ini, ketika masuk ke dalam fisik, namanya dipertegas oleh Al-Quran menjadi nafas namanya. Nafas. Menjadi nafas. Nafas. Diserap ke dalam bahasa Indonesia nafas. Orang bisa bernafas. Dengan nafas itu, menjadilah kemudian sumber kehidupannya. Tapi jangan lupa, nafas ini ketika roh masuk ke dalam fisik menjadi nafas, ini sumber kehidupan, dan yang menarik saat nanti masuk dengan keluar itu beda redaksinya. Masuk masih roh, begitu keluar jadi nafas. Kenapa? Karena saat datang roh, ya, belum bercampur dengan fisik, belum membawa amalan, masih bening, bersih, suci, bawa nilai-nilai kebaikan disebut dengan takwa. Tapi nanti menyatu dengan fisik, ada amalan dikerjakan. Ya, ada aktivitas, maka dia pulang membawa amal. Karena itu ketika pulang nanti yang dicabut itu redaksinya bukan roh lagi. Dalam bahasa Al-Quran menggunakan laki nafas. Ya, Quran surah ke-3 misalnya, ya, ayat 185. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Saat pulang
dicabut, ya, itu proses yang mencabut dengan maut namanya, kematian. Yang mencabutnya malakul maut, Quran surah 32 ayat 11, qul yatawaffakum malakul maut alladzi wukkila bikum. Ya. Jadi begitu ini diambil nafasnya, sehingga hilanglah nafas, hilang unsur kehidupan. Jadi kalau disebutkan nama roh dicabut itu nama umum. Spesifikasinya diksi dari Al-Quran disebut dengan nafas untuk menunjukkan ada sesuatu yang beda yang dibawa. Kembali, ketika roh masuk ke dalam fisik, redaksinya, diksinya berubah menjadi nafas, dengan tegas Allah menyampaikan. Ketika ini jadi nafas, maka ada yang diilhamkan oleh Allah, ditanamkan pada nafas ini, yaitu dua potensi utama. Dua potensi utama. Ini ada di Quran surah ke-91. Izin, saya hapus ininya. Baik. Di Quran surah ke-91. Asy-Syams. Di ayat 7. Konsepsinya sampai ayat 10. Wa nafsin wa ma sawwaha. Dan demi jiwa. Nafas demi nafas yang telah sempurna menyatu dengan fisik. Wa nafsi wa ma sawwaha. Ya, sawwa itu telah menyatu dengan fisik, karena fisik ketika ya sudah sempurna roh masuk. Itu di Quran surah ke-15 tadi, ya ayat 28 sampai 29. Wa idza sawwaituhu wa nafakhtu fihi min ruhi. Jika telah menggunakan ini dan ditiupkan roh, maka dijawab di Quran surah 91 ayat 7-nya itu wa nafsi wa ma sawwaha. Dan demi nafas yang telah sempurna penciptaannya, maksudnya sudah ada di dalam fisik, sudah menyatu, sudah bernapas manusia. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Maka diilhamkan di dalam. Ada dua hal, dua potensi utama sebagai karakteristik nafas ini. Ya, bagian dari roh yang kita bawa ini yang memberikan instruksi nanti, yang dicerna oleh akal, diberikan satu keputusan, diperintahkan untuk dieksekusi oleh fisik. Ya, satu fujuraha. Yang kedua takwa, jiwa takwa. Jadi Ini pas dia. baru jadi enak, bukan yang ini. Baik, Ini yang ada rasa fokus jenak. juga enak sih. Ada fujur, ada fajar, itu beda. Ya, kalau fajar itu umumnya diksinya digunakan dalam bahasa Arab pada satu pancaran kebaikan. Ya, pancaran. Ya, biasanya menggunakan kata fajar atau infajar. Ya, seperti contoh misalnya umat Nabi Musa alaihissalam. Ketika mereka memohon kepada Musa supaya Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk meminta sumber air bagi mereka. Diabadikan di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 60. Wa idzistasqa Musa liqaumihi faqulna drib bi'asakal hajar fanfajarat minhu 12 'ayna. Ya, ketika mereka meminta kepada Musa supaya bermohon pada Allah Subhanahu wa taala supaya 12 kaumnya Musa minta mereka sumber air, subur, tapi mereka nggak mau berebut dengan yang lain. Pengen satu-satu. Dikasih oleh Allah. Kasih. Kata Allah, ya Musa, gunakan tongkat kayu. Asa tongkat kayu. Fakulna bi'asakan. Gunakan tongkat kayu, pukul batu. Ya, ketika dipukul fanfajarat, ya, maka terpecah batu itu, memancarlah 12 mata air. 12 mata air. Bayangkan, ya, tongkat Nabi Musa kayu, karena Nabi Rasul mukjizat, dipukul ke batu, keluar 12 mata air. Tongkat Anda dari emas, Anda bukan Nabi, bukan Rasul, pukulkan ke batu, keluar 12 air mata. Beda. Ya, ini Musa. Jadi ini pancaran kebaikan infajar. Ya, bisa juga hal yang sifatnya maknawi, majazi. Ya, contoh begini. Kenapa sholat pertama disebut fajar misalnya? Bahkan ada nama yang kedua subuh. Ya, subhi itu tanafas di at-takwir ayat yang ke-18 itu, ya kan? Ada fajar, ada subuh. Fajar itu kan pancaran mataharinya. Ya kan, subuh waktunya. Ya. Secara hakikatnya kita lihat, ya, materinya cahaya pertama kali yang membuka kegelapan terlihat fajar karena terpancar membawa nilai kebaikan. Tapi makna-maknawinya bersamaan dengan itu semua terpancar, maka terpancar pula respon dari jiwa kita untuk merespon seruan muadzin yang meminta kita menyembah Allah saat mulai waktu fajar itu. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Maka muncullah pancaran dalam jiwa kita untuk merespon itu semua. Nah, itu pendalamannya. Itu fajar, infajar. Fujur, itu sebaliknya. Dia membawa kesan yang terlihat nampak negatif. Ya. Pancaran sifat-sifat yang terlihat tidak baik. Ya. Misal, mohon maaf, dan sifatnya banyak maknawi. Bohong, fujur. Marah tidak pada tempatnya, fujur. Sombong, fujur. Ya, tadi dusta, sombong, marah tidak pada tempatnya, semua hal-hal yang negatif yang tidak terlihat
pada nilai-nilai kebaikan, itu disebut dengan fujur namanya. Lawannya takwa. Jadi kalau kita turunkan di sini, ya teman-teman sekalian, mohon izin, kalau di sini misalnya ada dusta, di sini akan kita temukan lawannya jujur. Bawaan sifat kebaikan, puncak kebaikan disebut dengan takwa. Jadi kalau Anda katakan tidak ada dusta di antara kita, tetap akan ada dusta itu. Coba bagaimana kita mengorganisasinya supaya diarahkan pada yang baik. Jadi ini bawaan dari fujur. Di sini sombong. Ya, maka ada lawannya di sini misalnya rendah hati. Ya, di takwa. Kemudian di sini ada apa lagi misalnya? Marah yang tidak terkontrol. Maka di sini ada lawannya, disebut dengan sabar. Nah, ini ingin saya tekankan, sebetulnya sifat fujur ini saat Allah ciptakan, itu fungsi asalnya untuk menjadi katalis supaya yang jiwa takwanya ini naik ke permukaan. Bukan ingin menjadikan manusia terperangkap dalam sifat fujur. Itu konsepsinya. Jadi Anda jangan katakan begini, kalau Allah nggak ciptakan marah, kita nggak akan marah-marah. Bukan begitu cara memahaminya, Joni. Ya, bicara memahaminya, sifat marah ini diciptakan untuk melatih supaya sabar muncul. Sebab kalau nggak ada marah, sabar nggak akan mungkin muncul. Coba deh Anda pulang dari kantor misalnya. Nggak ada angin, nggak ada hujan, nggak ada petir. Musim hujan, nggak ada hujan. Tenang-tenang aja. Tiba-tiba pulang datang ke rumah, nggak ada masalah. Istri mengatakan, megang dada kita. Papa, sabar ya. Bagaimana perasaan kita? Kenapa, Mah? Nggak apa-apa. Sabar ya, Pak. Mah kenapa kena COVID? Jadi ada sesuatu yang nggak tepat kan? Jadi ketika Allah menciptakan marah untuk melatih supaya kesabaran itu muncul. Ternyata di depan ada masalah yang lebih besar yang membutuhkan kesabaran ekstra. Diujilah dengan apa yang Allah turunkan ini. Demikian ketika ada dusta, diuji supaya kita nggak melakukan perbuatan serupa. Kejujuran diminta dari kita untuk keluar. Asalnya demikian. Konsepsinya seperti itu. Cuma kita tidak luput dari intaian satu makhluk yang memang sudah mengajukan proposal dari awal kepada Allah untuk menunjukkan kesombongannya lebih dahsyat, lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Dia sudah berikrar kepada Allah supaya menjermuskan semua anak cucu Adam sebagai bagian dari janjinya untuk membuktikan dia lebih hebat dibandingkan dengan Adam. Nah, ini makhluk namanya iblis. Iblis itu berasal dari jin yang menyimpang. Keterangannya di Quran surah ke-18 Al-Kahf ayat ke-50. Nah, saat dia menyimpang untuk dirinya, ya, untuk dirinya saja dia menyimpang dari perintah Allah, untuk dirinya enggak bawa-bawa orang disebut iblis. Ya, wa idz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis kana minal jinni fa fasaqa an amri rabbi. Ya, jadi kata balasa dengan labisa itu beda. Ya, kalau labisa itu menutup yang kotor. Jadi kalau kita punya sesuatu yang baik, kita tutupi yang tak baik supaya nggak nampak ke permukaan. Itu disebut labisa, libas. Kenapa pakaian disebut libas? Karena dia menutup aurat yang tak ingin tampak ke permukaan. Karena tak baik. Kita tutupi. Ya libas, walibas taqwa dzalika khair. Sebaliknya, sesuatu yang menutup yang baik dengan yang kotor tertutup keseluruhannya, maka ketika menutup disebut dengan iblis namanya. Makhluk ini kenapa disebut dengan iblis? Karena amalan-amalan dia yang baik. Saat dia menjadi jin di sekitaran makhluk di langit itu, tertutup oleh kesombongannya. Sehingga lunturlah semua amalan itu dan diharamkan oleh Allah sifat sombong itu selamanya. Cuma persoalannya, itu dia wariskan. Minta saat dia akan diturunkan ke bumi, ya, yang dia mintakan kepada Allah langsung diabadikan. Saking rahmannya Allah kepada kita, sayangnya jangan sampai tergoda oleh iblis, termanfaatkan oleh dia, maka Allah Subhanahu wa taala menginfokan kepada kita di Quran surah keempat An-Nisa di ayat 118 sampai ayat 119. La'anahullah. Iblis itu dilaknat oleh Allah. Apa di antara laknat yang diberikan? Apa sebabnya? Karena dia sudah mengajukan proposal kepada Allah untuk mewariskan keburukannya kepada anak cucu manusia keturunan Adam alaihissalam. Ketika itu diwariskan untuk menggoda, menjauhkan dari Allah, maka dirubah namanya oleh Allah dengan sifat buruk yang menjauhkan seseorang dari rahmat kebaikan. Syaitan namanya, setan. Makanya ketika iblis ya menggoda Adam, itu diksinya dirubah oleh Al-Quran dari iblis jadi setan. Ya, kalimat setan pertama ada di Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 36. Fa'azallahuma syaitan. Maka setan mulai menggelincirkan Adam dan pasangannya Sayyidah Hawa alaihi wassalam dari surga itu. Surga ada di atas, tergelincir ke bawah, turun ke bumi. Ya. Jadi digelincirkan ya oleh iblis, saat itu menjadi setan yang menjauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Nah, dia ini itu mengajukan permintaan kepada Allah, direkam di Quran surah keempat ayat 118 sebagai informasi kepada kita. La'anahullah, dilaknat perilaku setan ini. Wa qala la'attakhidanna min ibadika nasiban mafruḍa.
Dia berkata, ya Allah, anugerahkan kepadaku, berikan aku kesempatan untuk memanfaatkan satu bagian dari potensi manusia. Aku akan kuasai itu semua, berikan was-was, aku akan simpangkan. Bagaimana caranya? Teruskan ayat 119-nya. Wala udillannahum, wala umanniyannahum. Ya, aku akan sesatkan mereka dari situ. Aku akan berikan angan-angan supaya banyak berkhayal, berimajinasi yang tidak tepat, yang tidak pernah terukur dan sebagainya. Intinya, dia akan arahkan potensi itu kepada nilai-nilai keburukan. Nah, itu yang dikelola oleh iblis itu, oleh setan itu, inilah yang fujur ini. Alih-alih digunakan untuk menjadi katalis dari sifat takwanya, maka dimanfaatkan oleh setan untuk menjauhi takwa ini, sehingga dia bisa memberikan sinyal perintah sendiri kepada akal untuk mengeksekusi bagian-bagian tindakan dari fisik. Nah, karena itu, ketika ini yang digunakan teman-teman sekalian, ini yang dominan, kalau seseorang menjauh dari nilai takwa, ini yang digunakan oleh setan. Setan disebutkan sebanyak 80 kali dalam Al-Quran. Ini yang diwaswaskan. Alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Ini nih yang dibawa nih. Supaya manusia berdusta, manusia itu sombong, manusia itu marah, manusia ria, manusia sum'ah, manusia serakah, manusia korupsi. Ini yang dimasukkan nih ke akalnya nih. Akal memberikan konsepsi, perintah nanti kemana? Ke sini, ke fisik. Supaya dieksekusi. Perintahnya dari sini. Ya, karena itulah kemudian, karena umumnya ini berada di dalam nafas, maka seringkali orang menyebut dengan nafsu namanya. Ya, ini juga yang disebutkan nama umum dalam Al-Quran dengan rumus di bahasa Indonesia sinekdok totem pro parte. Jadi ada pras pro toto, sebagian mewakili keseluruhan, dan totem pro parte, keseluruhan mewakili sebagian. Dibuka Quran surah ke-12 Yusuf, ayat ke-53. Ayat ke-53. Ya, paling kiri sebelah atas di mushaf. Wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la'ammaratum bisu. Ya, tidak ada manusia yang bisa menganggap dirinya suci sepanjang masih ada nafsunya. Di dalam nafsu itu ada fujur. Kalau nggak bisa dikelola dengan baik, innan nafsa, pakai alif lam di situ. Sungguh, nafas yang nggak bisa dikelola dengan baik, fujurnya akan dominan, dimanfaatkan oleh setan, la ammaratum bisu. Dia akan memberikan sinyal-sinyal perintah-perintah kepada akal untuk mengeksekusi pada segala jenis keburukan. Di sini, ini yang jadi penyakit nih. Nah, lawannya takwa, ini dorongan pada kebaikan. Ya, yang mendorongnya malaikat. Diingatkan. Karena itu kalau seseorang itu masih bersih, pertama kali dorong untuk berbuat maksiat diajak, pasti hatinya akan menolak. Jangan lakukan, jangan kerjakan, dan seterusnya. Itu yang bisikan malaikat. Dan menariknya, malaikat disebutkan 80 kali dalam Al-Quran. Setan 80 kali, malaikat 80 kali. Karena itu wajar di hati kita itu selalu ada pertentangan. Ya, selalu ada perjuangan. Baru bangun tidur aja udah mikir. Ini dulu, itu dulu. Ya, ada azan aja berkumandang masih mikir tuh, ya Allah sudah azan, tapi bisa mengatakan baru azan, belum qomat. Itu bisa bertentangan. Satu sisi dorongan dari malaikat berbuat baik, sisi lain dorongan dari setan berbuat maksiat. Karena ini tidak ada dalam ketentraman, selalu terbolak-balik. Dalam bahasa Arab qoluba, terbolak-balik. Qala wa yaqlubu, sifatnya disebut dengan kolban, kolbu. Maka tempat nafas itu disebut dengan kolbu. Kolbu. Ya, kolbun, kolbu. Jamaknya disebut dengan kulub. Ya, karena manusianya banyak, maka jamaknya apa? Kulub. Orang yang dominan takwanya, ya, dilatih dengan ibadah. Karena itu hikmah ibadah itu meningkatkan sifat takwa. Ya, sholat itu untuk takwa, puasa takwa, haji, umrah takwa. Karena itu selalu bersanding dengan takwa. Salat Al-Baqarah ayat 2-3. Tadi kita bilang raiba fi hudal lil muttaqin. Siapa orang takwa itu? Ayat 3-nya. Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah. Tujuan salat itu bagian pembuktian takwa. Puasa tujuannya takwa. Al-Baqarah ayat 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Haji muaranya takwa. Quran surah kedua ayat 197. Ya wa tazawwadu fa inna khairaz zadi takwa. Dan ternyata puncak dari takwa itu membentuk pribadi mulia. Ya, salat membentuk pribadi mulia, menghindarkan dari dorongan ini. Nafsu yang buruk, fujur tadi, Quran surah ke-29 ayat 45. Ya utsma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah. Apa tujuannya? Innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ya, karena itu qad aflaha man zakkaha. Kalau orang bisa mendominasi sifat takwanya, mengalahkan ini jadi katalis ke sini, fungsinya benar, maka hidupnya akan tenang, damai, berhasil, sukses, bahagia. Wa qad khaba man dassaha. Tapi kalau ini yang dominan, dia jadi penyakit. Nah, penyakit yang muncul dari dorongan ini, orang kadang ria, sulit diingatkan, wa fi adanihim waqra, di telinganya kayak ada sumbatan, dengar yang baik gak bisa, dikasih nasihat gak mau, gak mempan pada kebaikan, jadi alergi terhadap hal-hal yang positif. Itu ada penyakit. Penyakit yang menyertai hati, qalbun jamannya qulub, ini disebut dengan marad namanya, spesifik. Quran surah kedua Al-Baqarah ayat 10. Fi qulubihim marad. Fazadahumullahu marad.
Jelas? Nah, sekarang mohon izin ya, Prof, mohon izin nih baru mukaddimah ini bagian kedua. Mudah-mudahan waktunya cukup ya. Ya ini kita agak detail sedikit, mohon izin agak detail sedikit supaya kita mengerti konsepsinya. Nah, jadi ada penyakit fisik, ada penyakit akal, ada penyakit roh. Kalau kaitannya dengan fisik tadi, fisik, ini daun. Obatnya apa? Dawa. Kan? Nah, kalau ini kaitan dengan akal, ini jahalah, ya, jahalah, obatnya apa? Al-ilmu, pengetahuan. Karena itu di Al-Bukhari, ya, kitab yang ketiga. Setelah wahyi, kitabul iman, kitabul ilmi. Ya, pengetahuan, ini obatnya. Nah, kemudian yang terakhir, roh. Ya, maradun. Ini banyak nih, nanti akumulasi penyakit marad disebut nifak namanya. Nifak, orang yang disebut dengan munafik. Karena itu ayat ini turun nanti untuk menjelaskan kondisi hati orang munafik yang ada persoalan di hatinya. Nah, ini teman-teman sekalian, spesifik obatnya disebut dengan syifa namanya. Syifa. Syifa. Obat hati. Jadi kalau ada orang penyakit hati, jangan datang ke rumah sakit, tidak akan ketemu obatnya. Silahkan cek. Ya, Anda saya berobat, datang ke poli umum lah, konsultasi. Apa yang dirasakan? Pak, saya pusing, gitu. Berat kepala saya, perut saya sakit. Gejala awalnya apa? Itu kalau tetangga beli mobil baru, perut sakit. Dia beli handphone baru, kepala pusing. Nah, itu nggak akan ada. Paling nanti dokternya kasih resep, Quran surat sekian, ayat sekian, silakan pulang. Nggak ada, ya, nggak ada. Di rumah sakit itu cuma 2 poli yang nggak ada, ya. Poli gigi ada, ya. Poli misalnya jantung ada, poli mata ada. Cuma 2 yang nggak ada. 1 poli hati, 2 poligami. Itu nggak ada. Itu harus konsepsi yang lain. Ya, nanti bahasan yang berbeda. Nah, ini obatnya syifa. Tapi yang paling menarik, ternyata syifa ini ketika dikaji, diteliti lebih dalam, dia tidak hanya bermanfaat untuk penyakit hati, tapi juga penyakit-penyakit fisik yang secara medis ikhtiar manusia sudah tidak ditemukan dalam pencarian manusia obatnya. Maka muncullah kemudian isyarat-isyarat dalam Al-Quran, bahkan diperjelas lewat hadis-hadis Nabi SAW, boleh jadi ya ilmu-ilmu manusia dengan segala keterbatasannya supaya tidak menganggap yang paling hebat, yang paling dahsyat seperti terjadi di zaman Nabi Isa alaihissalam, zaman Yesus Al-Masih. Ya, mereka mengatakan kami yang paling hebat, sehingga diturunkanlah mukjizat kepada Nabi Isa yang melebihi kedokteran pada saat itu. Coba nih, ya kalian masih riset, masih ngetes, bukan pakai obat. Isa cuma nyentuh aja sembuh. Ya, menyentuh, masaha namanya, mengusap. Makanya beliau disebut Al-Masih yang mengurap, yang mengusap. Ya, Nabi Isa sakit gigi, usap sembuh. Nabi Isa sakit mata, usap dengan izin Allah, sembuh, bisa ngelihat lagi. Ya, itu bangkrutlah dokter pada saat itu karena diusap sembuh semua. Ya, udah selesai. Bahkan dengan izin Allah menghidupkan yang mati dengan izin Allah. Nah, jangan disimpulkan lebih daripada nabi yang lain, kemudian naik status jadi Tuhan. Tidak. Karena itu nanti banyak diskursus dalam Al-Quran menalar logika kita. Ya, kalau engkau mengatakan Isa itu Tuhan karena bisa menghidupkan yang mati, ada yang lebih hebat namanya Ibrahim alaihissalam. Quran surah kedua ayat 260. Kalau Isa memanggil dengan izin Allah, dia hidup bangun, Ibrahim itu dicincang dulu. Ya, burung dicincang, dibagi 3 bagian. Dipanggil dengan izin Allah dengan kalimat yang sama yang diucapkan oleh Isa alaihissalam. Ya, datang dengan izin Allah. Ya, ya'tina ilaika sa'ya. Maka datang kemudian menyatu lagi. Kalau Anda katakan, tapi kan Isa alaihissalam ada ibu nggak ada bapak. Yang lebih dahsyat ada. Inna mathala Isa kamathali Adam. Adam lebih dahsyat. Isa nggak ada bapak, ada ibu. Adam nggak ada bapak, nggak ada ibu. Kenapa Isa jadi Tuhan kemudian Adam tidak? Karena itu Al-Quran itu begitu indah menalar. Dan di atas semua itu tetap memberikan pilihan kepada manusia tanpa pernah memaksa. Tapi konsekuensi akan dikembalikan ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah indahnya Islam. La ikraha fid din. Balik ke sini. Nah, ternyata syifa ini ya itu ditunjukkan oleh Allah untuk bisa mengembalikan dan menyadarkan manusia. Ya, jangan terlalu kita mengatakan nih manusia ini penemuannya lebih begitu. Akan ditemukan penyakit-penyakit tertentu yang secara dakwah mungkin belum ketemu. Sulit nih. Maka dikasih jalan oleh Allah lewat syifa. Supaya ingat lagi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kembali lagi kepada Allah. Yang dengan penemuan syifa ini akan dikonversikan nanti kepada aspek medis di kemudian hari. Mungkin jadi tablet, mungkin jadi kapsul, mungkin jadi macam-macam. Dan satu riset tersendiri. Nah, untuk menemukan syifa ini, maka kita harus keluarkan di dalam Al-Quran dan hadis narasi-narasinya. Ada yang sifatnya bentuknya amalan, ya,
untuk pendekatan spiritual kepada Allah. Karena itu tidak jarang ada orang-orang yang medis sudah angkat tangan. Misalnya, dia nggak bisa, tiba-tiba dia melakukan suatu ibadah tertentu mendekat kepada Allah, apa yang tidak bisa jadikan oleh Allah terjadi. Kasus ini, 2 kasus disebutkan di Al-Quran, yaitu satu menimpa kepada Nabi Ayub alaihissalam, yang kedua menimpa pada keluarga Nabi Zakaria alaihissalam. Nabi Ayub seperti tadi saya kisahkan, ya semua pada satu give up, ya sudah nggak mungkin nih, nggak bisa nih. Tapi Ayub mendekat kepada Allah alaihissalam, kemudian berdoa, memohon, melakukan suatu ibadah, dan dikabulkan. Dan menariknya, zikirnya Nabi Ayub ini diabadikan oleh Al-Quran untuk diamalkan. Ya, diamalkan oleh orang-orang setelahnya. Dan janji Allah, wa dzikra lil abidin. Kalau mereka melakukan hal yang sama seperti Ayub, kami kabulkan. Kami kabulkan dengan kesembuhan. Nabi Zakaria diuji oleh Allah, jadi rambutnya masih hitam, masih tegak badannya sampai memutih, fisiknya sudah letih, belum dikaruniai keturunan. Dan semua mengatakan nggak mungkin punya keturunan. Maka apa yang beliau lakukan? Beliau melakukan sholat. Jadi semua nabi sholat. Semua nabi rasul sholat. Ya, mohon izin. Nabi Isa pun sholat. Quran surah 19 ayat 31 sampai 33. Nabi Musa sholat. Quran surah ke-20 ayat ke-14. Nabi siapa lagi misalnya? Ya, keturunan Nabi Muhammad SAW ke atasnya, kakeknya Nabi Ismail sholat. Bahkan meminta keluarganya sholat. Quran surah ke-19 ayat 55. Wa kana ya'muru ahlahu bis sholat. Semua sholat. Nabi Zakaria tadi salat, Quran surah ketiga, Ali Imran ayat 38 sampai 39. Hunalika da'a Zakaria rabbah, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka sami'ud du'a. Fanadatul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Dalam salatnya beliau bermohon kepada Allah, ya Allah, mereka mengatakan aku nggak mungkin punya keturunan. Mustahil ya Allah, karena istriku divonis maaf mandul dan sudah menufus. Nggak mungkin ya Allah. Maka aku hanya memohon kepadamu yang tidak punya batas dalam pemberian. Nama Allah yang tidak punya batas dalam pemberian disebut dengan Wahhab. Memintanya habli, anugerahkan kepadaku dari sisimu ya Allah, tanpa batas ketika mereka memberikan batasan kepadaku. Apa yang terjadi? Dikabulkan oleh Allah bahkan sebelum selesai salatnya masih berdiri. Wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Sedangkan beliau masih berdiri dalam salatnya, dikabulkan, diberikan syifa. Masih berdiri. Umat Nabi Muhammad spesial, langsung diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabinya istimewa, syariatnya sempurna, penutup segalanya. Maka kalau dulu orang minta baru diberikan, umatnya Nabi Muhammad bahkan sebelum sholat sudah diminta oleh Allah, persiapkan apa yang kamu ingin minta. Jika engkau benar salatnya, aku kabulkan. Karena itu panggilan sholat diikat dengan panggilan minta tolong. Quran surah kedua, Al-Baqarah ayat 45 sampai 46. Wasta'inu bisabri wassalah. Jika engkau punya persoalan dalam kehidupan, maka terima dengan sabar, lalu minta tolong kepada Allah dalam sholat. Kalau belum yakin, dikuatkan dengan imannya. Ayat 153-nya. Ya ayyuhalladzina amanu. Hei semua orang yang beriman. Kamu nggak yakin iman kamu di mana? Kata Allah. Ista'inu bisabri wassalah. Terima ujian itu, minta lewat sholat, minta berdoa, minta kepada Allah dalam sujudmu. Karena itu ketika kita minta, hadis sahih, hadisnya kunci. Ya, ketika kita mengucapkan, ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya, kata Allah apa? Lewat hadis kunci, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Kalau hambaku benar sholatnya sampai detik ini, aku kabulkan apapun yang ia minta. Hubungan spiritual. Ada lewat Al-Quran. Ya, Al-Quran disebut syifa. Quran surah ke-2 Al-Baqarah. Quran surah ke-17, maaf. Quran surah ke-17 Al-Isra. Di ayat yang ke-82. Ya. Quran surah 17 Al-Isra ayat 82. Ya, ketika di Al-Baqarah ayat Quran surah kedua ayat 185 disebut hudan, syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas, di antara makna hudan itu jadi syifa. Quran surah 17 ayat 82. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifaa'un rahmatul lil mu'minin. Kutulkan kata Allah, di antara fungsi Al-Quran itu ada yang kemudian disiapkan oleh Allah menjadi syifa. Ya, minimal obat kegelisahan, obat hati. Makanya kalau teman-teman, terutama para kalangan ibu, akhwat sedang gelisah, alih-alih bikin status yang tidak jelas. Kenapa ya kok jadi begitu? Tidak berubah keadaan. Ambil wudhu, buka mushaf, baca Quran. Demi Allah saya katakan, walaupun solusi belum datang, ketenangan akan diberikan. Setelah itu ada kebeningan hati, bermohon kepada Allah. Dalam suasana tenang, bening, dan khusyuk itu, jawaban diturunkan. Termasuk doa-doa tentang penyakit. Nah, yang paling menarik adalah, ada di antara penyakit-penyakit tertentu yang ditunjukkan langsung bahkan dari Al-Quran, atau detailnya diungkapkan oleh Nabi SAW, bahkan dibimbing prakteknya untuk menunjukkan satu penyakit yang sekiranya bisa diberikan isyarat oleh Allah kesembuhan tertentu melalui syifa ini ketika manusia belum menemukan obatnya.
masih mencari, ada kesulitan supaya bisa mereka mengingat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, mendekat lagi kepada Allah, dan setelah itu meneruskan ini sebagai penemuan-penemuan yang diteruskan sebagai maslahat dalam kehidupan. Di antara itu banyak narasi-narasi. Imam Al-Bukhari menghimpun langsung di kitab yang ke-76. Kitabnya namanya Kitabut Tibbi, bab tentang kesehatan. Ya, di bab tentang kesehatan ini banyak. Ada yang disebutkan nanti madu misalnya, disebutkan manfaatnya. Ada yang tentang habatus sauda, ada qastul hindi, ada macam-macam. Ada kai, pengobatan dengan besi yang dipanaskan. Ada hijamah, ada pengobatan dengan menggunakan hijamah bekam. Kan? Ada yang syurbah, ada dengan minuman tertentu. Disebutkan. Nah, yang paling menarik, di antara hal-hal demikian itu, kaitan dengan pembahasan kita di ujung uraian yang ingin kami sampaikan dari waktu yang terbatas ini, saya senang meriset. Ya, bahkan dalam setiap tema kajian pun kita coba menghadirkan risetnya dulu. Ini apa nih Al-Qur'annya, hadisnya apa, dan Allah berikan anugerah itu dalam waktu yang bisa kita konversikan lah ya. Alhamdulillah. Namun yang paling menarik, ini coba kita bawa dalam suasana yang kekinian. Dari sejak saya di Januari mendengar informasi bahwa COVID gitu ya, kami waktu itu perhatikan bagaimana perkembangan COVID di Wuhan, di arahnya kemana ini, dari ada juga Diamond Prince ya, yang waktu itu terdampar di sana, kapal pesiar. Ternyata ada warga negara kita juga. Saya gali infonya ya, berapa yang terpapar, apa penyebabnya, seperti apa gejalanya, itu Februari. Sehingga ketika pulang kita coba lihat, dari keterangan-keterangan itu saya tidak sembarangan. Ini standar penanganan COVID di negara-negara yang pernah kena COVID itu coba kami turunkan. Ya, di sini nanti ada yang Korea setelah saya pulang itu ada yang kena. Kemudian di sini ada negara-negara lain seperti Italia, ya, termasuk tetangga Singapura, di Jerman dan sebagainya. Ini sangat aktual, datanya sangat valid, terpercaya, ya, bahkan juga disampaikan ke pemerintah. Jadi kita pelajari betul bagaimana penanggalan di sini, penanganannya. Ternyata belum juga bisa diatasi. Nah, sampai kemudian kita riset apa gejalanya. Ya, kemudian bagaimana penanganan di Wuhan dan sebagainya. Kita ada dokumen-dokumen yang kita pelajari, riset dengan sangat serius, sampai kemudian di akhir bulan Februari itu kami simpulkan, kelihatan gejalanya. Secara umum, ini COVID ini ada di kesulitan dalam bernafas, di pernafasan, ada penurunan imun, kan? Ada kepusing, macam-macam. Maka kita riset, apa di Al-Quran bentuk syifanya. Kalau ini memang belum ketemu, ya vaksinnya belum ada, boleh jadi sudah ada yang mengkonsep, tapi mungkin belum sampai wujudnya, belum terlihat dan sebagainya. Itu dari sejak akhir Februari. Kita kaji dengan serius, bahkan bukan hanya ke persoalan-persoalan syifa, ya, yang nanti kelak diistilahkan herbal, kita di dunia kekinian, kan? Nah, ya, itu menarik. Bahkan kita temukan bab tentang wabah, ya, hadis-hadisnya, isyarat ayat Qur'annya. Sampai saya bikin bagan seperti ini. Nah, ini bagannya. Ya, ini saya juga sudah sampaikan ke Ayahanda Prof. Din, juga nanti ada Ayahanda Kiai Muhyiddin, Junaidi, dan juga beberapa yang lain, termasuk tokoh-tokoh di Indonesia. Saya sampaikan ini. Ya, jadi ini dari mulai info nabawinya, kenapa muncul wabah? Ya, sebabnya apa? Dari sebab salah konsumsi makanan, salah perilaku, sampai mungkin teori-teori tentang konspirasi yang dalam arti siapa manusia yang senang berbuat ulah, menciptakan wabah dan sebagainya. Itu ada isyarat-isyaratnya dan genetikanya ada gitu. Kita sampaikan sebagai informasi saja. Kemudian yang puncaknya penanganannya. Jadi teori-teori seperti ya, social distancing, physical distancing itu sudah ada dulu. Dengan bahasa-bahasa yang disampaikan, dibimbing oleh Nabi, dikembangkan oleh sahabat. Yang paling asal, yang paling populer mempopulerkan social distancing dan sebagainya waktu ada wabah ya, di awal pada itu. Jadi sudah terjadi dan diberikan bimbingan, bahkan dahsyatnya sebelum kejadian habis diberikan bimbingan. Itu ada di kitab Al-Fath Rabbani, kitab Ustaz Ahmad Ibnu Hanbal Asy-Syaibani. Ya, itu lengkap sekali. Dari halaman 204 itu ya, sampai dengan halaman 212 pernah saya zoomkan juga dengan Prof. Badar saat itu dan di keluarga besar Muhammadiyah dari kalangan dokter-dokter PKU gitu kan. Nah, itu kita temukan sampai puncaknya teman-teman sekalian. Nah, kita lihat apa syifanya, jenis herbalnya yang kira-kira bisa ada isyarat-isyarat yang dekat dengan itu. Nah, tidak sampai di situ. Kami lihat bagaimana jalanannya. Jalan herbal ini dari masa itu perkembangannya ternyata dikuatkan dengan banyak jurnal. Saya kumpulan banyak jurnal yang menguatkan itu. Ya, bahkan dari hadis-hadis ini dikuat di kerangka medisnya. Ini jadi skala medis itu sudah jelas. Ya, kami banyak nih jurnalnya, sampai nanti ada yang tesis, jurnal tertentu yang berbahasa Arab, bahasa Inggris, macam-macam.
juga menaikkan imun dan sebagainya. Itu pembahasannya masih pembahasan umum saja untuk merekatkan kembali luka dan sebagainya itu. Tapi disebutkan manfaat-manfaat lain, cuma belum dieksekusi kemudian untuk manfaat yang terkait dengan COVID. Nah, maka apa yang kemudian kami lakukan? Kita kemudian terus risetnya sampai saya cari sendiri, ya tahu lah ya perjuangan itu kayak ini Anda juga gitu kan. Kemudian saya pulang 19 Maret itu ketika di epicentrum saya di balai kota. Ya, itu pertama kali yang saya sampaikan 19 Maret. Ya, saya sampaikan langsung sebanyak herbalnya, bentuknya ini bahannya, bahkan juga September. Ya, sekitar 3 bulan. Jadi kalau tadi Maret udah naik. Pokoknya dari ahli Februari saja. Februari kan sebelum masuk Indonesia. Saya saat panen itu masih uji itu. Jubir dulu di gugus tugas terus kan jadi satu. Jadi lihat grafiknya bagaimana matahari, ya yang PP, yang wafat, yang sembuh itu kita hasilkan tuh. Ya, dari data itu kita kumpulkan, kemudian Maret ya tanggal 19 itu saya serahkan Jakarta, ya kemudian 17 September setelah cukup menurut lengkap semua datanya dengan semua riset saya bawa ke BNPB, ini dokumentasi kami di BNPB, ya BNPB terima oleh Doni Monardo 17 September, ini saya serahkan, bahkan saya declare saya bilang saya mencintai negara ini, ya dan saya niatkan untuk ibadah kepada Allah demi cinta saya pada Indonesia, saya tidak mengambil apapun dari sini, yang saya inginkan saya bantu negara saya. Jadi saya berikan sepenuhnya, saya tidak minta 1 rupiah pun apapun, saya berikan demi negara. Kalau negara menginginkan, bahkan kita bisa bimbing apapun. Ya, atau ingin dibimbing dapatnya dari mana, bahannya apa. Karena negara punya semua kemampuannya. Punya semua alatnya, punya semua kemampuan datang bahan bakunya, dan sebagainya. Saya bilang, demi Allah saya berikan. Bahkan kemudian nilai ekonomis gunakan oleh negara. Ya, kemudian gunakan untuk sebesar-besarnya menyentuhkan miskin, yang lainnya supaya tangkarai kemauan bangsa kita. Saya sampai pada saat itu, sampai pada 12 Oktober dari Kemenristek ini. Ya, ini Kemenristek ini datang ke kami. Ini sampaikan bahwa menterinya melihat ada potongan. Ini kadang-kadang dipotong tuh, gitu. Yang dipotong ada pemburu video, potong-potong terus jualan, kan jualan herbal macam itu saya dipotong. Nah itu demi Allah saya katakan saya tidak ada kaitan dengan mereka. Mereka nggak pernah konsultasi, nggak pernah tanya, nggak pernah. Saya khawatir, ya khawatirnya kalau salah saja gitu. Makanya tidak. Maka ini yang dari Kemenristek juga pernah minta bahkan dites di tempat kami. Kemudian ini saya bawa ke Pandeglang, salah satu di kabupaten. Ya saya pulang, saya lahir di sana, saya bawa. Saya tanya berapa yang COVID dan saya berikan sesuai dengan jumlah yang terpapar pada saat itu. Dan beberapa yang lain. Alhamdulillah sampai hari ini ya, responnya barangkali ada hal yang sebagainya. Mungkin ada konsentrasi ke vaksin atau yang lain sehingga tidak berkembang dengan baik informasi seperti saya dapatkan mungkin untuk satu sisi yang kita harapkan. Ternyata di lapangan kebutuhan masyarakat cukup tinggi. Tidak pernah membuat obat, tidak pernah obat COVID ya, tidak pernah juga menjual, tidak pernah juga menawarkan. Tapi Masya Allah, tiba kemudian datang orang-orang minta dari kalangan internal untuk minta konsumsi. Sampai hari ini, ratusan mungkin akan menyentuh 1.000 bahkan lebih yang tidak standar. Jadi standarnya kita untuk melihat dan membuktikan ujinya, karena ternyata ini udah ada uji klinisnya. Udah ada uji klinis jadi nggak usah khawatir gitu ya, saya bisa buktikan itu ya, bisa buktikan. Nah ini yang datang ke kami ini selalu kami berikan ini ya, formulir yang meminta herbal vaksin COVID dulu ya, yang paling utama. Jadi pertama syaratnya harus swab, ini ada swabnya. Ini sudah swab, semua yang minta kita swab dulu, positif, dikasihnya positif, lalu kemudian kami desainkan karena sesuai dengan C-nya, circle-nya. Jadi itu yang kurang lebih lautnya 30 atas bawah. Kalau ke atas itu semakin baik, kalau ke bawah, nah itu semakin parah mungkin bisa sesak dan sebagainya. Disesuaikan tacik herbal sesuai dengan apa yang dibutuhkan. Alhamdulillah dengan izin Allah sampai hari ini 100% sembuh. Ya rata-rata 3 hari, 4 hari, ada yang 2 hari, ada yang 1 hari, ya tergantung dari kadarnya. Ini kami dokumentasi semuanya ada. Jadi kalau mau diinjak catatannya ada, ya testimoni orang-orang yang ada. Bahkan sekarang kami sedang kembangkan ya kepada aspek-aspek lain yang tidak kait dengan COVID, tapi kait yang Nabi berikan lewat manhaj dari syifa yang tadi disebutkan. Alhamdulillah pengalaman itu kemudian dari hasil tadi dari ratusan orang yang datang kita spesifikasikan, jadikan dalam bentuk seperti ini. Nanti insya Allah akan dilaunchingkan. Ini sudah kuatnya ini kita sebut P7 herbal Prophet Healing abad ke-7. Nah, jadi ini herbal yang erat digunakan di abad ke-7 Nabi SAW. Ya, yang berikan wakil di sini nanti kita sebutkan ya seperti penggunaannya, dan kami sudah desainkan untuk kapsul sekarang seperti ini. Ya. Nanti teman-teman scan aja, di sini nanti ada petunjuknya, mana cara gunaannya, dosisnya berapa, seperti apa, dan gantung nanti dari catatan medis yang diterima. Biasanya kalau asitat, ya jadi ini kami tuliskan tidak dijual, kami hebatkan kan niatnya Pak memang. Ya, niat itu untuk ada perkenalkan, saya mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi benar-benar Prof ini izin kita ini datangkan sendiri teman-teman meracik sampai tengah malam kadang-kadang dapat 1.000 kapsul, ya, dapat sekian kapsul ini kan lagi jadi seperti ini, dan ya Allah dengan Allah Subhanahu wa taala sampai hari ini ada hasil-hasil yang sangat baik. Saya tidak mengklaim obat, ya, tidak mengklaim obat, itu harus ada uji yang lain. Yang saya ingin katakan adalah saat kita masih berharapnya terhadap vaksin dan sebagainya, ternyata ada isyarat di Al-Qur'an, di hadis yang kami dalami cukup efektif. Rekomendasi kami, Yafdin sendiri mengetahui, saya menulis sebuah tulisan khusus langsung. Sebetulnya kami rekomendasikan adalah silahkan
ya diteliti kembali, kalau perlu BPOM kaji sendiri, ya kelengkapannya ada, teliti lagi, kaji lagi, terapkan lagi. Kalau memang benar misalnya, kenapa kita nggak bikin vaksin langsung dari materi ini? Dan saya siap menunjukkan apapun yang kira-kira dibutuhkan, kecuali kalau memang sudah ada hal-hal yang lain sehingga ini lebih dibutuhkan di kalangan masyarakat di bawah. Tapi saya berpikir lebih dalam ini biayanya sangat murah sekali. Saya keyakinan ini di bawah 1 miliar aja kalau kita pakai puas plus selfie dalam kalau mengacu kepada data ini ya. Jadi video saya kalau dipotong bisa tersangka. Agak repot ini. Dia maksud kalau kita mengacu pada ini benar digunakan ya atau konsep pelitian darah. Jadi ketika ini jadi negatif darah disebarkan kepada yang lain yang tinggi itu akan lebih lagi bahkan biayanya makin murah. Ya, sangat murah sih. Ya, saya pernah hitung dengan cara kalkulasi dan 110 lebih lah di Indonesia. Kalau kita hitung yang dia ini dengan penyaluran dan sebagainya itu hanya cukup 1 miliar saja saya. Tidak butuh merasa sekian triliun dan sebagainya. Kalau memang mau dicoba, ya tahu ya kita kembalikan karena sampai yang mudah barangkali Muhammadiyah. Ya, saya gemes Monitor of Din dan teman-teman Muhammadiyah udah ramai. Saya katakan Pak Agus ini ya, belum ada informasi terusan sampai saya juga nyiap. Ya, kalau Muhammadiyah di Rumah Sakit Medika sendiri kebaskan dan kami konsisten memasak COVID itu import dan siapkan kita berikan sebagian dan makanya ya kita termasuk teman-teman muslim banyak yang non muslim kan tadi baru disubuh dengan tamu itu non muslim juga ya alhamdulillah kalau ada alhamdulillah ya mudah-mudahan itu bisa menjaga ya, mengingatkan kepada sang pencipta mungkin kali kepada kita dengan Allah Subhanahu wa taala walaupun tidak pernah paksakan. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan terkait materi kita malam hari ini. Saya batas temanya saja supaya tidak terlampau melihat ya. Kalau sudah paham jelas maka ya akhirnya surah Al-Maidah 5 ayat 1 sampai 1 ayyuhalladzina amanu hai orang-orang yang masuk iman merasa beriman kepada Allah la as'alatu bilakum tasu kalau masuk jelas yang jelas jangan banyak ditanyakan lagi hampir banyak pertanyaan menjadikan jelas dan makin tidak jelas. Baik saya kira itu saya berikan yang gugur vaksin gitu ya. Ya semoga dimudah tugas-tugas mohon sih ingatkan kalau ada hal yang tidak kira itu yang semoga dan aku Allah Waalaikumsalam. Baik. Ya. Lalu juga ada pertimbangan MU dan herbal nabawi oleh tim. Kami persilahkan. Nyatakan negatif. 2020 dinyatakan negatif. Alhamdulillah hasil saya negatif. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wa rasulullah wa ala alihi sahbihi wa man wala wa ba'd. Saudara, sudah inginkan saya di hidayah sekaligus makan kita semua. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menyehatkan kita, menyayangi kita dan membimbing seluruh aktivitas kita sehingga dapat dijalani dengan baik dan tentunya mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Dalam kurun waktu ini kami berusaha untuk berkonsentrasi dengan sangat serius meneliti keterangan-keterangan Rasulullah SAW yang tertuang dalam hadis-hadis beliau, khususnya yang terkait dengan pedoman hidup sehat. Alhamdulillah, di antara paparan-paparan hadis-hadis Rasulullah SAW ditemukan satu isyarat akan satu materi herbal yang sangat bermanfaat untuk melancarkan pernafasan, meningkatkan imunitas, menstabilkan kadar gula, pun demikian dengan beberapa riwayat penyakit-penyakit yang kiranya dapat spesifik. Dengan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, kami mencoba memperkenalkan herbal PH7. PH7 kami singkat dari Prophetic Healing abad ke-7. Ya, Tibbun Nabawi, pengobatan dari petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sangat populer di abad ke-7. Teman-teman sekalian, kami ingin tegaskan bahwa herbal ini insya Allah kami dedikasikan tinggi dengan niat ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, pun ingin berkontribusi
demi membangun suasana hidup sehat, khususnya dalam lingkungan berbangsa, bernegara, dari negara Kesatuan Republik Indonesia yang kami cintai ini. Insya Allah kami berusaha mendapati materinya, kami ukur, kemudian kami tentukan dari sekian banyak materi yang menyebar, diteliti sampai ditemukan betul-betul yang sesuai dengan petunjuk Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kami berusaha dapatkan sendiri, kami racik sendiri, kemudian dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala kami dedikasikan sekali lagi dengan niat ibadah, khususnya bagi siapapun yang mendapati beberapa riwayat penyakit terkait dengan apa yang telah tadi disebutkan. Ini hanya diproduksi oleh UAH Care. Ya, satu bagian divisi dari kami ya yang memiliki misi sosial, kemudian dikemas dalam bentuk seperti ini. Jadi kalau nanti pun ada yang mencoba meniru, Anda pastikan ada tulisan tidak diperjualbelikan. Dan kami sama sekali tidak menjual produk ini, hanya menerima saja laporan dari teman-teman, ada permintaan dengan bukti-bukti medis yang disampaikan sehingga sesuai dosisnya dengan apa yang dibutuhkan. Insya Allah di dalamnya ketika Anda buka, Anda akan temukan satu bungkusan plastik yang di dalamnya terdapat beberapa kapsul yang kami sesuaikan dosisnya terkait dengan penyakit ataupun keterangan-keterangan medis yang teman-teman sampaikan. Di sini akan ditemukan barcode yang bisa Anda scan dengan handphone, dan insya Allah setelah proses scanner itu Anda akan temukan satu bimbingan video langsung dari kami tentang penggunaan herbal yang dimaksudkan. Jika ada yang terkait dengan penyakit-penyakit yang dimaksudkan, seperti halnya seringkali teman-teman datang dengan membawa keterangan medis seperti ini, saya contohkan, ada yang datang terkait dengan penyakit sesak nafas, kemudian imunitasnya berkurang, ya bahkan ada yang terkena juga dengan COVID-19, dan mereka meminta, kami tidak pernah menjual, menawarkan, atau menyebut obat, ya, tapi mereka datang untuk bisa menggunakan herbal ini. Alhamdulillah, kami lihat CT-nya berapa, kemudian kita coba racik dosis yang sesuai dengan kebutuhan CT-nya, dan keterangan-keterangan medis ini, hasilnya dari ratusan orang yang pernah datang, seluruhnya 100% dengan izin Allah diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekali lagi, kami sampaikan bahwa ini herbal dedikasikan untuk kepentingan kita bersama supaya kita lebih mencintai Rasulullah SAW, lebih yakin dengan ajaran Islam, dan tentunya kita menghormati segala hal, proses medis atau herbal-herbal lain yang berkembang yang tentunya membawa manfaat dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Sunario, alamat Cirebon. Izinkan saya menceritakan bahwa saya pernah terpapar COVID-19 dengan tanpa gejala, yang dibuktikan dengan hasil swab pada tanggal 27 Oktober 2020 yang hasilnya dinyatakan positif. Pada awalnya saya merasakan shock dengan hasil tersebut. Kemudian saya menjalani isolasi mandiri di rumah dan diberikan support dan obat herbal dari pimpinan, di mana obat herbal tersebut saya minum sesuai yang dianjurkan, yaitu 2 kali 1 hari. Yang saya lakukan selama 3 hari, alhamdulillah dengan minum obat herbal tersebut, kondisi saya merasakan enak dan bugar. Dan pada Jumat tanggal 6 November 2020, saya melakukan tes swab kembali, dan alhamdulillah hasilnya dinyatakan negatif. Alhamdulillah atas pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, melalui minum obat herbal tersebut, saat ini saya sudah aktif kembali bekerja seperti biasanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ekawati dengan ini ingin menginformasikan bahwa pada tanggal 5 Oktober 2020 saya dinyatakan positif COVID-19, dan pada tanggal 6-nya saya diisolasi di satu tempat selama 6 hari sampai dengan tanggal 12. Dan tanggal 12-nya saya kembali lagi di rumah, dilanjut diisolasi di rumah.
sampai dengan saya menjelang di swab kembali untuk menyatakan apakah saya sudah sembuh atau belum. Dan alhamdulillah 5 hari menjelang di swab ulang tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 17 saya mendapatkan obat herbal yang berbentuk kapsul dari rekan saya, dan rekan saya ternyata itu mendapatkannya dari Bapak Ustadz Hadi Hidayat. Alhamdulillah selama 5 hari saya meminum herbal tersebut. Pada saat saya di swab ulang tanggal 22 Oktober 2020, tanggal 23 hasilnya keluar, 23 Oktober 2020, saya sudah dinyatakan negatif. Alhamdulillah semuanya berkat pertolongan Allah dan bentuk ikhtiar dari saya, yaitu dengan diberikannya obat herbal dari Bapak Ustadz Hadi Hidayat. Mudah-mudahan herbal ini pun bermanfaat untuk masyarakat atau umat yang terpapar terkena COVID-19. Mungkin itu saja. Terima kasih dan mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan bahwa herbal pH 7 ini hanya bisa didapatkan di UAH Care. UAH Care, ya, Quantum Akhir Institute, dengan nomor kontak sebagai berikut. Hanya video saya, atau bahkan menjual, mengkomersilkan herbal tertentu, membawa nama, gambar, ataupun potongan video, maka saya tegaskan, itu sama sekali bukan dari saya. Saya tidak bertanggung jawab dan tidak pernah mengetahui, serta sekali lagi, tidak ada kaitan-kaitan dengan kami dan tidak bertanggung jawab atas akibat yang terjadi dari herbal-herbal yang ditawarkan melalui aspek komersialisasi dimaksud. Ingat, hanya di UAH Care dengan kontak sebagai berikut dan dengan izin Allah gratis, tidak diperjualbelikan. Demikian, semoga bermanfaat. Hadi Hidayat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita lanjutkan dengan WMKU PP Muhammadiyah kepada Bapak Dr. Agus Samsudin MN. Dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Terkena. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Yang saya hormati Prof. Bin Samsudin dan juga Ustadz Hadi Hidayat. Alhamdulillah kita bertemu kembali pada malam hari ini, dan juga para hadirin yang saya hormati dan saya cintai. Yang pertama tentu saya ingin mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat tadi. Sekarang ini banyak sekali pemunculan obat kait dengan COVID ini. Saya ingin sedikit memberikan satu hal saja, bahwa COVID-19 ini ada dua masa menurut saya. Satu yang sifatnya adalah orang tanpa gejala, tidak ada gejala apapun. Tetapi kemudian ada yang kemudian langsung paru-parunya terkena atau ada efek-efek samping yang lain. Oleh karena ketika ada kecepatan turunnya kekuatan sangat sekali, kemudian kehilangan pernapasan, harus lakukan pengobatan dengan ventilator dan sebagainya. Nah, dengan dua strategi tersebut, maka kemudian saya untuk kali ini tentu saja mengapresiasi apa yang telah disampaikan oleh Ustadz Hadi Hidayat. Dan ini adalah bagian yang terpisahkan dari usaha kita bersama untuk mendapatkan. Saya ingat beberapa 6 bulan lalu Kementerian Kesehatan telah menerbitkan sebuah edaran yang ditangani oleh Dirjen Pelayanan Masyarakat tentang adanya obat-obatan yang dipakai untuk menjaga imunitas tubuh. Dan ini menurut saya penting, karena virus ini kata kuncinya adalah kalau tubuhnya kuat, imunitasnya bagus, maka dengan sendirinya virus ini akan hilang. Karena sampai sekarang secara medis memang belum ditemukan obat
yang langsung menohok kepada virus ini. Nah, oleh karena itu sekali lagi kepada para hadirin yang saya cintai, kalau ingin menggunakan obat tentu saja harus berhati-hati dan tetap melihat sebuah karunia buat kita semuanya. Saya kira itu sebenarnya beberapa waktu yang lalu sempat menghubungi terlibat Ustaz Denny, tapi kemudian sepertinya belum ada respon lanjutan, maka mungkin setelah ini akan dilakukan berlanjut. Terima kasih. Saya kira itu sebagai tambahan apa yang telah disampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Pak Dr. Agus Samsudin MM. Selanjutnya kita akan dengarkan bersama sambutan Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI kepada Bapak Kiai Haji Muhyiddin MA. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi anzala likulli da'in dawa wa likulli maradin shifa. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah alladzi ba'athahu rahmatan lil alamin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah anzala da'a wa dawa wa ja'ala likulli da'in dawa'an wa tadawu wa tadawu bi najasin aw bihamin. Terima kasih. Saya ulang kepada Bapak Prof. Tamsin, Ketua Dewan Pertimbangan MUI periode 2015-2020 dan saat ini menjadi Ketua Ranting Muhammadiyah Pondok Labu, Ketua Ranting yang terasa seperti Ketua, dan juga diaturkan. Banyak terima kasih kepada Ustaz Adi Hidayat telah memberikan pemaparan yang sangat luas, komprehensif dan bermanfaat bagi kita sekalian. Mudah-mudahan apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita, khususnya bagi mereka yang terpapar pandemi COVID-19. Namanya adalah PH7, Prophet Healing 7. Ini maksudnya sangat bagus. Pertama dari sisi historis, karena seharusnya setelah khilafah Islamnya jatuh 1924, 700 tahun kemudian seharusnya kita sudah bangkit kembali memimpin dunia menjadi negara superpower. Ya, mudah-mudahan insya Allah dengan kerja keras kita akan tampil memimpin dunia dengan ilmu. Yang kedua, bilang ini bukan ingin mengambil atau mencuri serta melakukan plagiarisme dari seorang pemain sepak bola terkenal, ya Cristiano Ronaldo, karena dia juga menggunakan nomor 7. Jadi di PH7 betul-betul memiliki makna filosofis. Dan kita umat Islam di era pandemi 19 ini diminta untuk berobat apabila sakit, apabila terpapar penyakit apapun itu, apakah maradul abadan atau maradun nafas. Saya setuju dengan apa yang disampaikan oleh Ustaz Adi Hidayat bahwa ini bukan obat, tetapi ini adalah dawa. Ya, kalau takut nanti ada konsekuensi hukum, kita tidak menyebutkan obat, maka kita beri nama dawa PH7. Kalau ditanya apa itu dawa, yang bisa menyembuhkan. Oleh karena itu, kita umat Islam, karena itu Majelis Ulama Indonesia memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ustaz Adi Hidayat dan tim
yang sudah bekerja keras mencari salah satu solusi terbaik dalam rangka membantu pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Karena ini masalah dunia dan juga masalah nasional juga, tidak bisa diselesaikan oleh pemerintah saja, tapi semua elemen bangsa harus terlibat dalam rangka mengatasi virus corona yang sudah memakan dan menelan jiwa begitu banyak, termasuk di dalamnya adalah dari Indonesia. Sekali lagi, MUI berharap pada pemerintah agar tidak memaksakan warganya untuk disuntik dengan vaksin-vaksin yang belum jelas kehalalannya, karena itu tidak akan memberikan kesembuhan. Kita percaya bahwa asy-syifa'ul haqiqi minallah, penyembuhan yang sebenarnya dari Allah, maka tidak mungkin ada penyembuhan apabila disuntikan dengan sesuatu yang haram, baik itu haram karena zatnya atau haram karena faktor-faktor yang lainnya. Sekali lagi, mari kita bersama-sama perlu memantapkan keimanan dan keyakinan kita bahwa dengan PH7 ini insya Allah penuh ketawakalan, penuh penyembahan diri kepada Allah, kita yakin insya Allah penyakit pertama untuk meningkatkan imunitas tubuh kita akan menjadi lebih bagus dan kita akan terbebas dari COVID-19 ini. Kepada semua pihak, mari bersama-sama kita berjuang untuk mengatasi masalah ini, tidak harus mencari kelemahan dari manapun juga. Karena dengan itu insya Allah akan diberikan solusi terbaik oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kita tetap menjaga rasa tafakkur dan optimisme kita pada saat kita diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena tidak ada apa-apanya jika dibandingkan ujian yang Nabi Ayub dari Allah dibanding apa yang kita rasakan terutama pada era pandemi COVID-19 ini. Terima kasih, mudah-mudahan Allah selalu memberikan yang terbaik bagi kita, mudah-mudahan bangsa dan rakyat Indonesia terutama umat Islam dijauhkan oleh Allah dari pandemi COVID-19. Bagi mereka yang terpapar harus yakin bahwa kematian itu bukan karena penyakit, tapi kematian itu memang sebuah dan takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kiai Haji Muhyiddin Junaidi MA selaku Wakil Ketua Dewan Pertimbangan MUI atas sambutannya. Selanjutnya kita akan dengarkan kembali sambutan RM Pondok Labu yang dilanjutkan oleh peluncuran secara resmi verbal kepada Pak Haji Profesor Din Samsudin. Moderator MC kebetulan hadir bersama kita semua pada kesempatan ini Sekretaris Umum Pimpinan Pusat Hamdiyah Profesor Dr. Abdul Mu'ti MED. Kiranya beliau berkenan untuk menyampaikan sambutan singkat menyambut peluncuran PH7 pada malam ini. Pada Mas Mu'ti. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah la haula wala quwata illa billah. Yang terhormat Profesor Din Samsudin, Pak Kiai Dr. Muhyiddin Junaidi, Pak Agus Samsudin, dan juga Ustadz Adi Hidayat. Yang pertama saya
menyampaikan terima kasih dan satu kehormatan saya bisa diberikan kesempatan oleh Pak Din untuk sepatah dua patah kata menyampaikan sedikit turun pemikiran pada pengajian malam hari ini. Yang kedua juga terima kasih pada Ustadz Adi Hidayat atas ilmunya yang luar biasa. Saya mengikuti penjelasan dengan pendekatan ayat-ayat Al-Quran dan hadis yang sangat memberikan kepada kita kemantapan dan keyakinan bahwa setiap penyakit itu mesti ada obatnya dan kewajiban syafi ila syifa illa syifauka. Ini saya kira juga sebuah keyakinan yang membawa kita kepada sebuah kesadaran spiritual bahwa tidak ada sesuatu yang terjadi dan tidak ada sesuatu yang kita alami ini di luar kehendak dan di luar takdir dari Allah. Dan karena itu ketika kita sedang sakit, maka hendaknya kita yakin bahwa Allah lah yang memberikan pertolongan kepada kita. Bagaimana Allah menolong kita, itu akan sejalan dan seiring dengan bagaimana kita berikhtiar untuk bisa mendapatkan kesembuhan itu. Kemudian yang kedua, kita semuanya membaca dari banyak riset bahwa orang-orang yang beriman itu memiliki tingkat kesehatan yang lebih tinggi daripada orang yang tidak beriman. Berbagai riset ilmiah menunjukkan bahwa tingkat kesembuhan pasien yang punya keyakinan agama itu lebih tinggi dibanding mereka yang tidak punya keyakinan agama. Rahasianya tentu dijawab oleh Al-Quran bahwa orang yang beriman itu senantiasa memiliki hope, memiliki harapan. Dan ciri dari orang beriman itu adalah mereka yang tidak pernah berputus asa, tidak pernah putus harapan. Wala ta'asu min rauhillah, innahu la ya'asu min rauhillah illal qaumul kafirun. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah, karena tidak berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang-orang yang kafir. Inilah yang tadi disampaikan oleh Ustadz Adi Hidayat, bagaimana kita selain ada penyakit yang sifatnya jasmani, juga ada penyakit yang sifatnya ruhani. Selain penyembuhan yang bersifat medis dengan menggunakan berbagai pendekatan dan pengobatan mutaakhir yang modern, tentu juga ada pengobatan yang sifatnya spiritual. Tadi Ustaz Adi Hidayat menyebut bagaimana Al-Quran itu bisa menjadi syifa, bisa menjadi obat dan bisa menjadi rahmat lil mu'minin bagi orang-orang yang beriman. Selain yang disebutkan tadi dalam surat Al-Isra juga disebutkan ayat yang senada pada surat Yunus ayat 59. Dan karena itu kalau kita ikut pengajian atau puji-pujian yang populer di kampung saya itu, di antara obat hati adalah membaca Al-Quran. Yang obat hati ada 5 perkaranya itu. Nah, salah satunya adalah membaca Quran dengan meresapi dan kemudian mengerti maknanya. Karena itu maka bagian dari kita berikhtiar untuk menemukan obat itu adalah kita melakukan ikhtiar spiritual, tapi juga ada ikhtiar dengan teknologi dan berbagai pengobatan modern dengan kecanggihan dalam ilmu-ilmu kedokteran, tapi juga berbagai macam pengobatan yang tadi disampaikan, produk yang di launching oleh Adi Hidayat juga. Karena itu maka ikhtiar itu adalah bagian dari kita beribadah, dan ikhtiar itu adalah bagian dari kita juga terus-menerus melakukan upaya pengkajian ilmiah, bagaimana agar berbagai penyakit yang ada itu dapat kita berikan pertolongannya dengan ilmu yang kita miliki, dan juga dengan berbagai macam ikhtiar yang secara agama kita juga diberikan tuntunan untuk senantiasa meminta pertolongan kepada Allah dan berikhtiar dengan tidak pernah menyerah melalui berbagai macam cara dan berbagai usaha. Saya kira demikian Pak Den yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan sedikit nambah apa yang tadi sudah disampaikan oleh para ustadz dan para senior yang sebelumnya tadi menyampaikan sebelum saya ada senior, termasuk Ketua Ranting Pondok Cabe Pondok Labu ini, maaf keliru Cabe, ini juga walaupun Ketua Ranting tapi posisinya lebih senior dari semua ketua Baik Muhammad. Terima kasih Pak Din. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita senantiasa sehat walafiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari Umum Pimpinan Pusat
Muhammadiyah. Prof, suaranya ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah suara saya sudah terdengar? Koneksinya sepertinya tersendat, Prof. Suaranya kok jadi aneh gitu. Ya. Apakah sudah terdengar? Suaranya kok jadi aneh. Sudah. Back sudah. Back. Baik. Mana caranya? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terdengar, Alhamdulillah. La ilaha illallah wallahu akbar. Ketika pada suatu waktu, kalau tidak salah, Maret atau April, Kiai Haji Dr. Muhyiddin Junaidi, Wakil Ketua Umum MUI waktu itu, menghubungi kami untuk bisa bertemu dengan Ustadz Dr. Rizko Sadi Hidayat LCMA. Maka langsung saya menyatakan kesediaan dan kegembiraan, walaupun baru terjadi beberapa waktu setelah itu. Nah, pada pertemuan itu di kantor CDCC, Center for Dialogue and Emancipation, Ustadz Adi Hidayat menjelaskan hasil penelitian atau risetnya berpangkal pada Al-Quran, Al-Hadith, dan kitab-kitab para ulama, baik pra-modern maupun modern, dan didukung dengan temuan ilmiah dari para ahli, baik barat maupun timur. Dan beliau menjelaskan dalam sebuah lembar chat derivatif dari, maka waktu itu segera kita bertemu, termasuk kami mengajak Majelis PKU Muhammadiyah dan sejumlah direktur rumah sakit Muhammadiyah dan juga para ahli farmasi khusus dari UHK, agar temuan herbal yang berdasarkan dari isyarat nabawi ini dapat segera dinyatakan, walaupun kita tahu di luar sana hiruk pikuk pencarian, pembuatan, dan produksi obat-obatan untuk COVID-19. Memang agak lama menunggu, dan kami sendiri terus-menerus menghubungi Ustadz Adi Hidayat untuk kiranya segera dapat diluncurkan. Dan alhamdulillah beliau yang pada mulanya hanya mendapatkan stok yang terbatas dan mungkin habis